dengan privilege gitu. Setuju. Tapi salah satu jadi tuan rumah ini kan salah satu cara bahwa kita bisa menembus Piala Dunia gitu. Piala Dunia walaupun di tingkatan usia, tapi ini adalah menjadi harapan dari banyak orang. Nah, ini yang membuat kecewa sih gitu. Kalau misalnya masalah politik, kita juga harus sadar bagaimana nanti gejolak yang akan timbul, kemungkinan akan timbul kalau misalnya eh, misalnya Israel tetap datang di Indonesia ataupun seperti apa. Nah, ini yang harusnya dipikirkan ketika kita melakukan bidding ya. Nanti ke depannya juga bagaimana kalau kita mau melakukan bidding misalnya Piala Dunia senior gitu, seperti menurut Pak Erick Thohir kita menargetkan 2034 gitu untuk melakukan bidding. Ini juga harus dipikirkan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya gitu. Walaupun ini ada miss perhitungan mungkin ya, karena kemarin kan Israel ini baru pertama kali untuk ikut di ajang ini gitu ya, tapi kenyataannya taunya lolos secara kualifikasi. Nah, kalau udah lolos secara kualifikasi memang harusnya kita menerima itu sebagai syarat FIFA kalau misalnya kita ingin tetap melakukan ataupun menjadi tuan rumah. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh FIFA. Saya pikir itu Mas Timothy. Kehadirannya fair and square gitu istilahnya ya. Memang mereka sudah menunjukkan mereka berhak berada di dalam kompetisi ini. Nah, ya karena juga bukan itu kan hasilnya bukan keputusan politik untuk Israel masuk ke dalam turnamen ini gitu. Iya, memang melalui pertandingan. Mas Hadi, saya menuju ke Anda. Anda sendiri melihat alasan pembatalan ini tampaknya secara teknis kita tuh sebenarnya Indonesia ingin menunjukkan Indonesia sudah menjadi tuan rumah ajang-ajang besar MotoGP, Asian Games terutama juga, dan kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Yuk kita coba buktikan dengan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia yang tadi dikatakan Mas Indro ini hanya second kepada Piala Dunia senior. Jadi kalau ini kita bisa, maka kita bisa membuktikan bahwa senior kita bisa. Secara teknis seharusnya tidak ada masalah gitu, Mas Adi. Apakah kita masih punya masalah lain sehingga menyebabkan Piala Dunia tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, tapi karena urusan internal kita belum beres gitu, Mas Adi. Benarkah ini segitu politisnya pembatalan ini? Ya, saya kira kalau persoalan teknis, kalau dilihat persiapannya, penyelenggaraan sepak bola, U20 ini kan sudah maksimal sebenarnya. Tidak ada persoalan apapun yang mesti dirisaukan, apalagi diributkan. Semua stadion sudah ditunjuk untuk melakukan persiapan penyambutan Piala Dunia, sudah bersolek. Anggaran sudah digelontorkan, renovasi sudah dilakukan, dan memperindah stadion itu juga bagian dari bagaimana sebenarnya Indonesia ini cukup siap untuk menghadapi event-event internasional. Sebelumnya kita sudah melakukan misalnya MotoGP, ada Formula E, dan ini juga sebagai tuan rumah yang mestinya disambut luar biasa. Ini hajatan luar biasa di mana sepak bola Indonesia bisa dipertontonkan kepada seluruh dunia, bukan hanya sebagai tuan rumah yang bagus, tapi Indonesia juga layak untuk bertanding di level internasional. Tapi yang sebenarnya belum selesai itu adalah ketika bicara tentang ini soal bagaimana alasan penolakannya. Ini sudah dijelaskan jauh-jauh hari. Apakah betul karena ini alasan ideologi? Apakah betul ini alasan teknis? Apakah betul ini hanya alasan-alasan penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, yang dilakukan oleh kepala daerah? Ini belum clear sampai sekarang. Kalau dilihat rata-rata, ini dikaitkan dengan isu politik, bahwa ini dianggap sebagai bagian dari sikap konsisten pemerintah yang tidak akan berdiplomasi, tidak akan berkompromi dengan Israel yang dianggap-anggap sebagai sebuah negara agresor, tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Kita ingat persis beberapa waktu yang lalu, Jokowi juga menyampaikan dalam pidato politiknya komitmen Indonesia terkait dengan Palestina sebagai sebuah negara yang harus diakui sebagai negara yang merdeka. Dalam konteks ini sebenarnya kenapa ujuk-ujuk, kenapa baru disampaikan gitu loh Mas. Ketika Indonesia diminta dan ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, sejak awal harus ngomong,
Karena Indonesia itu tidak welcome, terutama kalau ada timnas yang jelas-jelas itu dianggap sebagai negara dalam tanda kutip masih melakukan penjajahan dan tidak mengakui negara lain, Palestina dalam konteks ini. Kenapa baru sekarang ini kemudian muncul sentimen itu? Tapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kita harus melakukan recovery, harus membesarkan hati ofisial para pemain gitu ya, dan tuan rumah yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan sesuatunya. Ini yang sampai sekarang belum didapatkan oleh publik. What's next setelah Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah secara ofisial, tidak lagi menjadi hajat besar yang akan kita nantikan, yang sebenarnya kita udah siap-siap gitu loh Mas, untuk nonton hajatan besar secara umum itu. Kan ini rumitnya. Itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak begitu. Kita sudah berkomitmen, kita tahu bahwa Pemda juga sudah menandatangani komitmen tersebut. Kok bisa masalah ini muncul belakangan gitu? Tidakkah seharusnya ini sudah bisa diantisipasi tadi seperti yang Anda katakan? Menurut Anda secara politik bisakah ini diantisipasi, dan kalaupun misalkan kita melihat isu Israel muncul belakangan, tidakkah sebenarnya begitu isu ini belum ramai gitu, tapi sudah ada, tentu pemerintah sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ada kemungkinan tim Israel harus hadir di Indonesia. Tidakkah itu bisa dikonsolidasikan dulu ke pihak-pihak yang akan menyelenggarakan, yang toh juga sudah menandatangani komitmen tersebut? Anda yakin harusnya itu bisa dilakukan atau tidak sebenarnya? Ya sebenarnya ini kan sikap negara secara resmi, bukan sikap kepala daerah yang melakukan resistensi dan penolakan. Bukan sikap sejumlah ormas Islam yang keberatan dengan timnas yang datang ke Indonesia. Timnas Israel maksud saya dalam konteks ini. Ini yang sejak awal tidak clear, Mas. Seakan-akan persoalan kenapa timnas Israel itu ditolak hanya karena misalnya ditolak oleh sejumlah gubernur melalui statement-statement politik yang disampaikan kepada publik. Ini yang nggak clear. Negara lah yang ambil alih persoalan sebagai tuan rumah, bukan misalnya Bali, bukan tempat-tempat lain yang sudah ditunjuk akan menjadi tempat untuk menyelenggarakan sepak bola. Dan ini yang sebenarnya dari awal, ketika misalnya ada muncul sejumlah penolakan dari sejumlah kepala daerah, apalagi kepala daerah itu misalnya terafiliasi dengan partai penguasa, mestinya harus segera di take over, bahwa penolakan-penolakan itu bukan replika dan bukan wajah dari Indonesia yang sesungguhnya, bukan wajah dari Jokowi dan bukan wajah dari pemerintah saat ini yang jelas siap melakukan event besar sepak bola U20 internasional Piala Dunia dalam konteks ini. Ini seakan-akan dipisir bahwa pembatalan ini karena misalnya Gubernur Bali nolak, Gubernur Jawa Tengah nolak, dan sejumlah tempat yang dinilai potensial terjadi dalam tanda kutip potensi gejolak penolakan terhadap timnas Israel juga menolak. Ini yang saya kira persoalan lokal yang seakan-akan dijadikan sebagai alasan, dijadikan kambing hitam bahwa ini dibatalkan. Mestinya ini persoalan negara antar negara, antara negara Indonesia dengan FIFA, antara PSI dengan FIFA. Jadi kalaupun toh ada resistensi dan penolakan, itu bukan menjadi alasan sebenarnya untuk membatalkan. Sejak awal mestinya PSSI bersikap, Menpora mestinya bersikap bahwa penolakan-penolakan itu adalah perkara biasa. Bukankah kita juga sering begitu banyak atlet-atlet dari Israel datang ke Indonesia, bahkan Februari yang lalu juga ada di Indonesia, tidak ada resistensi dan penolakannya. Kenapa gitu? Setelah itu ditolak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sampai saat ini tidak ada jawaban yang begitu clear. Saya kira ke depan dari lalu mengutuk kegelapan, memang harus mulai ada upaya-upaya dari pemerintah secara serius ya, dalam tanda kutip, untuk menyelesaikan ini secara komprehensif, minimal pada pemain, para ofisial, para tenaga teknisi yang sudah jauh-jauh hari siapkan segala-galanya. Ini gagal akut gitu Mas, total akut tingkat kekecewaannya. Ini dampaknya saya khawatir secara psikologis akan memukul persepak bola Indonesia ke depan. Oke, kita bahas nanti. Saya juga ingin tahu dari Mas Indro, jadi kalau para pendukung pecinta timnas Indonesia ini, apakah target kekesalannya itu ada wajahnya? Saya ingin tahu, karena kalau tadi kan sebenarnya ya mungkin saja FIFA gitu yang terlalu cepat mengambil putusan untuk membatalkan. Mungkin saja pihak-pihak tertentu seperti tadi kepala daerah, mungkin secara nasional ada sebelnya sama pihak-pihak nasional yang mengurus ini. Siapa sebenarnya? Nah, nanti saya akan tanya ke Mas Indro, adakah itu terutama dari para timnas, apakah melihat ada yang akhirnya
merasa bahwa ini nih dia yang salah. Rasanya begitu, paling tidak yang Anda tangkap, Mas Indro. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Greges-greges nih. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Susu jahe ya Angesari. Oh, bisa. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dingin. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Susu jahe ya Angesari. Oh, bisa. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara terkait dengan pembatalan tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20 yang sudah resmi dinyatakan oleh FIFA, dan bagaimana kita melihat unsur politis di balik keputusan-keputusan ini. Kita masih bersama Mas Adi Praitno dan juga dari
pendukung timnas Indonesia, ada Mas Indro juga yang bergabung bersama kami. Sekedar catatan saja untuk pemirsa, ada sebenarnya opini yang menarik di halaman 6 Harian Kompas yang mengingatkan kita mengenai peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olimpiade, Piala Dunia, dan lain-lain, dan bagaimana seringkali tidak terlepas dari politik, pesan-pesan politik yang dibawa, baik itu oleh atletnya itu sendiri ataupun tindakan-tindakan hukum di luar itu. Ada tindakan terorisme juga yang akhirnya membawa agenda politik dan lain-lain lah. Kita bisa melihat sejarahnya di sini. Itu yang menarik dari Harian Kompas terkait dengan olahraga dan politik. Nah, saya ke Mas Indro tadi dengan pertanyaan sebelum kita jeda. Anda melihat timnas maupun pendukung timnas ini, apakah melihat ada yang bertanggung jawab atas hal ini? Mungkin saja kalau kita lihat secara netizen, ada yang mungkin menyalahkan Pemda-Pemda yang berkomentar begitu. Ada yang menyalahkan tadi mungkin dari pusat lah, dari pusat seharusnya bisa menyelesaikan ini. Mungkin ke FIFA-nya juga ada amarahnya juga. Anda sendiri melihat ini ditujukan ke siapa? Ya, saya pikir ini sih kita jangan sampai terjebak pada salah menyalahkan. Kita harus introspeksi ke depannya bagaimana kita memperbaiki sepak bola Indonesia gitu ya. Jangan sampai kita hanya saling menyalahkan dengan kejadian kegagalan kita menjadi tuan rumah. Tapi kita harus lihat bahwa dengan kegagalan ini apa yang harus diperbaiki ke depannya. Bagaimana sepak bola kita harusnya bisa mencapai Piala Dunia melalui babak kualifikasi, bukan hanya privilege tentang bagaimana tuan rumah gitu ke depannya. Makanya harus dibangun bagaimana sistem sepak bola Indonesia, dibuat blueprint sepak bola Indonesia ke depannya, baik blueprint jarak menengah, jarak pendek, dan juga jarak panjang gitu ya. Blueprint sepak bola Indonesia. Nah, ini yang harus kita lihat seperti itu. Bagaimana juga dengan penanganan kasus Kanjuruhan misalnya. Ini harus diperbaiki juga. Saya pikir bahwa vonis-vonis kemarin kan ini tidak memuaskan juga bagi banyak pihak, apalagi korban. Nah, ini juga harus dilihat sebagai faktor perbaikan sepak bola Indonesia. Dan bagaimana ke depannya, saya pikir ini lebih harus menjadi fokus kita gitu. Jangan kita saling menyalahkan terhadap kejadian ini sehingga kita melupakan langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Oke, kita harus memperbaiki mental dari para pemain yang merasa gagal, merasa sudah capek-capek namun gagal. Kita harus memperbaiki itu, lalu kita buat langkah-langkah lanjutan untuk sepak bola Indonesia sehingga mereka kembali bisa merasakan atmosfer Piala Dunia yang dilakukan melalui kualifikasi. Ini pasti mempengaruhi semangat timnas khususnya dan bahkan mungkin para pendukungnya juga gitu. Menurut Anda apakah benar bahwa ini bukan hanya menimbulkan kekecewaan tapi menimbulkan luka juga yang akhirnya mungkin akan memakan waktu untuk bisa benar-benar pulih, benar-benar bisa berprestasi, mau bukan berprestasi lah ya, tapi performanya kembali optimal, semangatnya kembali lagi ke semangat yang tinggi. Apakah memang ada luka yang tersisa khususnya untuk timnas di sini menurut Anda, Mas Indro? Bisa jadi. Tapi ini yang harus bisa diperbaiki ya. Bagaimana kita memperbaiki moral dari para pemain kita tersebut gitu untuk kembali fokus ke dalam sepak bola gitu. Untuk fokus ke dalam sepak bola itu dengan perbaikan sistem, baik melalui liga yang semakin baik itu ke depannya, lalu bagaimana juga dengan pengembangan sepak bola muda gitu ya, usia dini. Ini harus ada ditunjukkan gitu perbaikan-perbaikan tersebut sehingga moral dari para pemain bisa kembali untuk bahwa ada harapan kita menembus Piala Dunia dengan langkah-langkah yang benar ya, bukan dari privilege saja gitu. Oke, saya ke Mas Adi. Masyarakat juga ingin tahu sebenarnya lagi-lagi kok komentar khususnya para pemerintah daerah itu mengapa bisa mengejutkan? Dalam arti begini, sebenarnya kan kalau kita lihat ini juga beberapa kepala daerah yang berkomentar atau bahkan menolak itu
masih satu kelompok lah dengan katakanlah penguasa, atau Pak Jokowi di sini yang memang kita lihat ingin sekali bisa menghelat Piala Dunia U20 ini dengan lancar, seharusnya bisa gitu. Ini bisa diatasi dari pusat dan tidak ada sesuatu yang mengejutkan gitu. Jadi apa yang salah di sini? Kok tidak bisa? Padahal ini bukan dari mana-mana loh, bukan dari oposisi, bukan dari mana-mana. Kok ini malah nggak bisa gitu, Mas Adi? Ya, itu tadi, Mas, yang sampai sekarang menjadi tanda tanya publik dan belum clear. Akan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini kan hanya karena statement dan komentar sejumlah kepala daerah yang terang-terangan menolak, ya, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, dan semacamnya. Kan itu yang paling disorot dan dijadikan kambing hitam saat ini. Tapi kan kalau kita melihat urusan sepak bola ini kan bukan urusan gubernur, tapi urusan negara Indonesia secara memang sudah lama ditunjuk. Itu artinya apa? Ketika muncul statement-statement politik penolakan yang secara terang benderang atas nama apapun, atas nama ideologi, atas nama Bung Karno dan semacamnya, mestinya negara langsung memberikan klarifikasi dan langsung melobi FIFA supaya tidak melakukan pembatalan-pembatalan dan resistensi. Karena soal penolakan soal Israel itu kan memang sejak lama terjadi di Indonesia, terutama terjadi pada kelompok-kelompok aktivis Islam, tapi itu kan tidak menjadi soal. Ini sebenarnya belum ada eksplanasi yang clear. Apa betul hanya karena penolakan Gubernur Bali misalnya? Apakah betul hanya karena penolakan Gubernur Jawa Tengah kemudian tiba-tiba FIFA membatalkan Indonesia secara ofisial sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20? Ini yang saya kira menurut saya sifatnya menjelaskan agak parsial jadinya. Karena urusan Piala Dunia ini bukan urusan gubernur, Mas, tapi urusan Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua paling penting sebenarnya adalah ini menariknya, ini publik mengaitkan kenapa ujuk-ujuk dan baru-baru ini disampaikan sikap penolakannya. Kenapa tidak jauh-jauh hari ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah menyatakan karena Indonesia itu cukup resisten, karena Indonesia itu cukup keras menolak kehadiran Israel sebagai timnas untuk bertanding di Indonesia. Artinya ketimbang kita menerima sebagai tuan rumah, tapi kemudian dibatalkan dengan penolakan sejumlah kepala daerah, ini kan menjadi sumir dan nggak nyaman Indonesia terhadap dunia internasional. Mestinya sejak awal memang harus ada antisipasi dari pemerintah. Yang disayangkan. Betul, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyatakan sikap bahwa penolakan-penolakan itu bukan suatu hal yang dianggap serius, bukan gangguan, itu hanya persoalan komunikasi teknis antara persoalan-persoalan politik yang sebenarnya secara doktrin bisa dipersoalkan, tidak menjadi rutin semacam ini. Yang jelas kita sepertinya kecewa, Mas, melihat ini semua. Sampai kapan kekecewaan ini entahlah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang saya ingin tahu juga, karena kalau saya lihat-lihat saja begitu komentarnya baik di artikel maupun di media sosial seperti yang saya bilang tadi, di akun-akun yang masih ada keterkaitannya dengan isu ini, itu luar biasa, Mas Hadi. Mereka yang berinteraksi dengan akun tersebut bisa jutaan, katakanlah likes-nya bisa ratusan ribu, komentarnya bisa puluhan ribu. Coba aja silakan dicek kepala daerah tadi bagaimana kolom komentar di Instagram ataupun di media sosial mereka itu ratusan ribu, puluhan ribu gitu. Jadi ini gelombangnya sangat-sangat besar dan mayoritasnya adalah menyuarakan kekecewaan. Secara politis, menurut Anda gelombang sebesar ini, dan kita tahu betapa besarnya sepak bola di Indonesia dan betapa bukan hanya besar gitu ya, tapi sepak bola itu sensitif gitu. Maksudnya bisa mempengaruhi psikologis kita mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka gitu melalui sepak bola dan sikap orang-orang tertentu terhadap olahraga yang dicintai ini. Menurut Anda apakah akan ada efek politiknya baik bagi partai maupun tokoh tertentu yang dianggap terlibat langsung dalam apa yang terjadi terhadap U20 kita ini, Mas Adi? Ya, kalau kita melihat memori masyarakat kita yang cukup pendek, kok rasa-rasanya event politik seperti pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah dan mencari kambing hitamnya siapa, rasa-rasanya juga tidak akan menjadi hukuman bagi partai ataupun sosok yang jelas-jelas dianggap menjadi biang kerok. Akan lupa ujung-ujungnya gitu ya. Betul, misalnya kita ingat PDIP itu kan misalnya dianggap sebagai partai politik yang berjarak dengan umat Islam, anti ulama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam pemilu menang 2 kali, Pileg dan Pilpresnya. Saya ingat persis tahun 2000-an awal misalnya, begitu banyak aksi demonstrasi yang meminta Golkar untuk dibubarkan karena dianggap sebagai gerbong, bahkan underbow dari kekuatan politik Orde Baru yang despotik. Tapi kita tahu juga hasil Pileg 2024
2004 maksud saya, menempatkan Golkar sebagai pemenang pemilu. Itu rumit cara menjelaskannya. Apakah hukuman publik yang disampaikan secara terbuka akan berdampak secara inline terhadap pilihan politik, baik partai ataupun tokoh. Bahkan ketika pemilu 2019 yang lalu, ketua umum partai, sekjen partai, itu berurusan dengan KPK. Tapi dia sebagai partai pemenang kedua di pemilu 2019 yang lalu, Mas. Bahkan ketika ketua umum P3 sebulan sebelum pencoblosan ditetapkan tersangka oleh KPK juga lolos ambang batas parlemen. Ini yang saya selalu mengatakan bahwa terjadinya huru-hara politik, isu-isu sensitif apapun itu seringkali hilang di telan bumi, digantikan dengan isu-isu yang lainnya. Karena di end of the day-nya pemilih kita itu menentukan sentimen dan pilihan politiknya bukan di awal ataupun jauh-jauh hari sebelum pemilu diputuskan. Tapi preferensi pilihan politik mereka ditentukan sehari 2 hari sebelum mereka datang ke TPS. Disitulah kemudian antara calon, antara partai melakukan transaksi secara politik dengan pemilih. Sekarang menuju 2024 ini kurang lebih setahun. Bulan depan itu isunya sudah berubah. 3 bulan depan isunya sudah berubah. Pasti isu tentang 340 triliun transaksi mencurigakan itu jauh lebih mengemuka, lebih booming, apalagi misalnya DPR misalnya nanti membentuk pansus. Saya kira isu sepak bola ini akan kemudian hilang di telan bumi. Cuman satu hal yang menurut saya menarik, Mas. Dulu kalau kita melihat sebelum pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 misalnya, yang menolak keras kedatangan timnas Israel itu adalah mereka misalnya pendukung Anies Baswedan. Sementara yang mendukung datang adalah mereka yang pro Ganjar Pranowo dan Jokowi. Sekarang sebaliknya, ketika timnas Israel ditolak dan berujung misalnya pembatalan soal Indonesia sebagai tuan rumah, yang dibully itu adalah Ganjar Pranowo karena dianggap menjadi salah satu gubernur yang memberikan statement kelas terhadap penolakan itu. Ini yang menurut saya, dan yang membuli itu adalah kelompok-kelompok yang anti pemerintah, kelompok-kelompok yang selama ini memang tidak terafiliasi gitu loh, Mas. Ini yang saya kira memang politik itu rumit. Kadang hari ini berbeda, besok pun juga akan menjadi kawan lama atau sama-sama sahabat dekatnya. Sama-sama riding the wind, lihat kemana angin berembus lah gitu untuk kedua. Betul. Dan kalau dilihat rata-rata sebenarnya ini kan terjadi perang saudara kalau mau jujur. Di kubu pemerintah kan juga tidak seragam statement-statement politiknya. Misalnya kalau kita Erick Thohir itu juga sangat nggak nyaman tentu saja dengan pembatalan ini. Kita tahu Erick Thohir itu adalah orang yang selalu ingin dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo dan berduet. Sementara Ganjarnya dipilih, Eriknya tidak. Begitupun dengan kelompok-kelompok Islam itu jelas, Mas, menolak timnas Israel. Tapi yang lainnya mereka tetap saja mempergunakan isu ini gitu ya akhirnya. Iya, ini kan sebagai asupan politik yang menurut saya sifatnya sesaat, dan yang paling diingat itu adalah mereka yang dianggap menolak Israel datang ke Indonesia menjadi biang kerok kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Yang lain dilupakan, Mas. Oke, Mas Adi. Baik, saya ke Mas Indro. Terakhir, ini satu pukulan kita tidak menjadi tuan rumah. Kita menanti pukulan berikutnya nih, Mas Indro. Adanya sanksi dari FIFA. Apa yang Anda lihat bisa terjadi pada persepak bolaan kita, terutama kalau memang adanya sanksi sebelum kita bahkan tahu sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan? Ya, sanksi yang jelas adalah bahwa kita tidak bisa juga berlaga di Piala Dunia U20 ya, karena tentunya akan diserahkan kepada tuan rumah gitu ya nantinya gitu ya. Itu sanksi pertama. Lalu juga bagaimana kemungkinan sanksi-sanksi yang kedepannya bisa didapat bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam agenda atau kalender FIFA gitu. Tapi saya berharap sih bahwa sanksi ini jangan sanksi yang besar gitu ya, gitu. Dimana kita ini harusnya bisa menjadi alat introspeksi kita untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ke depannya. Kalau sampai menghalangi timnas untuk bertanding misalkan atau menghalangi keikutsertaan, apakah ini akan bisa melukai juga prestasi maupun performa timnas kita? Ya, saya sih berharap tidak sampai seperti itu ya, bahwa misalnya kita mempengaruhi timnas senior kita berlaga di Piala Asia gitu misalnya. Ini jangan sampai seperti itu gitu. Ataupun piala lainnya gitu. Nah, ini yang saya pikir juga harus menjadi antisipasi bagi PSSI gitu untuk tetap melobi
FIFA untuk tidak menerapkan sanksi yang keras terhadap kejadian ini, karena ini kan momennya panjang sekali ya, mulai dari tadi masuknya kita sebagai bidding Piala Dunia, lalu juga masuknya timnas Israel hingga sekarang gitu. Ini kan proses panjang dan betul kata Mas Adi gitu, kita harus melihat apakah hanya karena statement-statement dari gubernur ini digagalkan gitu, atau ada hal-hal lain gitu, misalnya bagaimana kesiapan stadion kita, bagaimana juga kesiapan dari teknis yang lain gitu ya. Ini kan sebenarnya jangan sampai sanksi ini menjadi sanksi yang berat gitu bagi kita. Nah ini yang dan juga ada janji dari FIFA yang tetap melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Ini harus menjadi pegangan kita gitu, bahwa perbaikan sepak bola itu harus tetap dilakukan gitu, Mas. Kita harus tetap menjaga semangat dari timnas kita khususnya, dan bagaimana kita bisa menjaganya tentu kita akan melihat bagaimana menanggapi atau kita mengatasi dari kegagalan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 ini, karena kita tidak ingin sampai mengorbankan persepak bolaan Indonesia itu sendiri. Kita justru ingin maju, kita ingin bisa benar-benar menjadi tuan rumah dari Piala Dunia, bahkan Piala Dunia Senior suatu hari nanti. Mas Indro, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mas Adi, terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda, Mas Indro, dan juga Mas Adi. Saudara, musyawarah diversi pelaku anak inisial AG ditolak oleh keluarga David Ozora. AG menjalani sidang kasus penganiayaan David di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selengkapnya saat lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Menyambut bulan Ramadan, tentunya pemilik rumah mendambakan suasana baru yang nyaman. Karena itu, saya memilih warna Wamtos yang hangat agar ruang keluarga jadi lebih hidup. Setiap warna Nippon Paint meningkatkan suasana hati dengan ragam sapuan warna indah dan hasil warna yang tak lekang oleh waktu. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Green Ghost dari Nippon Paint siap merekam setiap memori yang berkesan. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna.
mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, musyawarah diversi pelaku anak AG ditolak oleh keluarga David Ozora. Keluarga David Ozora meminta agar proses hukum dilanjutkan ke persidangan. Pelaku anak AG yang juga kekasih Mario Dandi hadir dalam musyawarah diversi didampingi orang tua serta kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam musyawarah diversi ini, keluarga David Ozora menyatakan menolak untuk berdamai. Dengan ditolaknya musyawarah diversi ini, maka AG langsung menjalani sidang perdana. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum akan berlangsung tertutup hari ini. Saudara, jurnalis Kompas TV Francisco Donaciano saat ini sudah berada di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya sidang AG. Sisko, selamat pagi. Sidang AG dijadwalkan hari ini, masih terjadwal dan kabarnya akan digelar dengan cepat. Apa maksudnya? Tahapannya seperti apa, Sisko? Iya benar Bayu dan juga saudara, pada pagi ini atau setidaknya pada pukul 9 rencananya ini akan digelar untuk sidang lanjutan, yaitu adalah untuk pembacaan nota keberatan ataupun juga eksepsi setelah sebelumnya terdakwa ataupun juga anak yang berkonflik dengan hukum AG ini telah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada hari sebelumnya setelah diversi. Musyawarah diversi ini juga tidak berjalan dengan baik ataupun juga ditolak oleh pihak keluarga dengan sejumlah alasan seperti itu. Dan berjalan dengan cepat, memang ini yang kemudian di-highlight dalam persidangan oleh awak media karena memang ada perbedaan antara persidangan orang dewasa dan juga anak-anak sesuai dengan undang-undang dari sistem peradilan pidana anak dalam pasal 54-nya, Bayu dan juga saudara, di mana nantinya hakim akan memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali untuk pembacaan putusan. Dan cepat dalam hal ini adalah dalam pasal 34 ayat 2-nya ini dijelaskan nanti tidak dapat melakukan penahanan terlalu lama, maksimal terdakwa ditahan guna kebutuhan persidangan hanya berlangsung selama 5 hari atau juga dapat dilakukan perpanjangan penahanan maksimal 5 hari, sehingga memang diharapkan persidangan ini akan berjalan dengan cepat, putusannya seperti itu. Namun memang tidak bisa dipastikan apakah dalam minggu ini putusan ini bisa dibacakan ataupun juga dirilis ke awak media seperti itu, Bayu dan juga saudara, sehingga memang kami akan nantikan bagaimana jalannya sidang ataupun pembacaan nota keberatan pada hari ini melalui nanti kuasa hukum antara Mario ataupun juga nanti dari kuasa hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum ataupun juga AG. Tadi dari pantauan kami, Bayu dan juga saudara, terdakwa ataupun juga anak yang berkonflik dengan hukum AG ini sudah masuk ke kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 8:11 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan kami saksikan untuk keterangan pers yang akan kami gali informasi melalui tim kuasa hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum AG. Dan memang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, nantinya untuk proses persidangan hari ini ada saksi yang kemudian akan juga dipanggil dari pihak keluarga David, yaitu ayahandanya dari David sendiri, yaitu adalah Jonathan Latumahina selaku saksi sekaligus juga untuk yang akan dijadwalkan ataupun juga direncanakan sebagai saksi untuk Mario Dandi sendiri, sehingga memang kami nantikan bagaimana proses atau perjalanan hukum. Nah, kenapa kemudian dilakukan
pembacaan surat dakwaan setelah diversi musyawarah ini gagal, sejumlah alasannya seperti ini, Bayu. Jadi dijelaskan bahwa karena Agnes ataupun juga maksud kami adalah AG ini terlibat dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan cedera otak, inilah yang kemudian menutup pintu maaf dari keluarga David terhadap diversi musyawarah yang dilakukan terhadap para pelaku ini. Kembali ke Anda, Bayu. Ya, Sisko. Bagaimana kemudian dengan perkembangan berkas-berkas perkara yang lain, terutama untuk Mario Dandi dan Sean Lucas? Ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ada perkembangan, Sisko? Sudah dilimpahkan ke kejaksaan, memang benar Bayu dan juga saudara, oleh pihak kepolisian, namun kembali diberikan lagi kepada penyidik di Polda Metro Jaya karena berkasnya ini masih belum lengkap, ada kekurangan material dan juga formil. Itulah informasi yang kami dapatkan dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ataupun dari pihak Polda Metro Jaya, sehingga harus ada pun juga tenggat waktu untuk melengkapi. Nantinya jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi ini akan melakukan pemeriksaan secara berkala selama kurun waktu 30 hari seperti itu untuk mengetahui perkembangan dari kelengkapan berkas dari keduanya, sehingga memang masih kami nantikan perkembangan ataupun juga jadwal sidang terhadap nantinya persidangan yang akan dilakukan terhadap penganiayaan berat dari David sendiri yang setidaknya sudah lebih dari 30 hari ini kemudian dirawat di RS Mayapada. Kembali ke Anda, Bayu. Baik, Francisco Donasiano, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda untuk bagian akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Serangan pamungkas Baruna mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna warm toast dari Nippon Paint yang hangat untuk membuat ruang keluarga jadi lebih hidup. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Nggak lengkap, pantas nggak mantap. Kirain udah bisa tenang. Ada aja yang nggak lengkap dan kurang. Kalau mau pasti aman, lengkapnya harus beneran. Lebih lengkap, lebih mantap. Vaksinasi sekarang. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Dari laut yang tercemar,
Bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna brilliant white dari Nippon Paint, yang bersih dan elegan untuk dinding luar rumah. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Saudara, pada saat bulan Ramadan, ternyata permintaan produk kerajinan kaligrafi berbahan tembaga, khususnya dari Boyolali, Jawa Tengah, ini meningkat hingga 50%. Dan diprediksi masih akan meningkat lagi. Ini menjelang Idul Fitri nanti. Ya, nah informasi dari Boyolali ini akan sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Pagi untuk kesempatan hari ini. Dan kami harap Anda masih akan terus bersama kami di layar Kompas TV, karena kami akan menghadirkan breaking news Kompas TV untuk sidang lanjutan dari kasus peredaran narkoba yang melibatkan nama Teddy Minahasa. Hari ini terdakwa Teddy Minahasa akan menjalani agenda sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Saya yang akan hadir nanti untuk menghadirkan breaking newsnya usai Sapa Indonesia Pagi. Ikuti sidangnya bersama Bayu Sutiono. Saya pamit dulu. Besok Sapa Indonesia Pagi akan kembali hadir ke hadapan Anda pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Timothy Marbun. Saya Bayu Sutiono. Sampai jumpa. Berkah Ramadan juga dirasakan oleh para perajin dan penjual produk kaligrafi berbahan tembaga di Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Salah satu penjual produk kerajinan kaligrafi mengatakan permintaan produk kerajinan kaligrafi berbahan tembaga pada awal Ramadan ini meningkat drastis. Peningkatan dirasakan hingga 50%. Bahkan menurutnya permintaan sudah dirasakan sejak sebulan sebelum Ramadan karena banyak masjid dihias untuk menyemarakan Ramadan tahun ini. Jadi untuk masjid rata-rata malah sebelum puasa itu pesan untuk memenuhi masjid dan menghiasi masjidnya agar untuk di dalam tarawih dan ibadah lainnya bisa lebih baik lagi. Kaligrafi berbahan tembaga sendiri semakin diminati oleh pelanggan karena selain dikerjakan secara manual menggunakan tangan manusia, juga dinilai lebih awet, tidak mudah karatan. Serta bahan tembaga dinilai lebih artistik dengan kesan etnik terasa kental. Untuk harga dari produk kerajinan kaligrafi berbahan tembaga tersebut dimulai dari harga Rp1 juta hingga Rp5 juta tergantung ukuran dan kerumitan kaligrafi. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Dettol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Dettol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Waspadai wasir. Minum Vedium dari bahan herbal, buah, dan kulit jeruk. Vedium bantu mengurangi gejala dan derita wasir. Wasir segera berakhir. Minum Vedium. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ultra Flu reda lega rasanya. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Saudara, selamat pagi. Kembali kami hadirkan Breaking News Kompas TV. Kami akan ajak Anda pada saatnya nanti untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Teddy Minahasa. Benar sekali, ini kasus peredaran narkoba yang melibatkan nama Teddy Minahasa, dan beberapa waktu lalu juga ada beberapa terdakwa lain yang sudah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, termasuk Dodi Prawiranegara dan juga Linda Pujiastuti. Saudara, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat diagendakan menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Sidang dijadwalkan akan berlangsung pukul 9 pagi hari ini. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengaku kliennya sudah siap menghadapi tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, John Sarman Saragi, sempat menyebut seluruh proses pemeriksaan perkara Teddy Minahasa dinyatakan sudah selesai. Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Tindak pidana ini turut melibatkan AKBP Dodi Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto P. Situmorang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, serta Samsul Ma'arif. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini dari persiapan jalannya sidang tuntutan kasus narkoba terhadap terdakwa Irjen Teddy Minahasa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang pagi ini sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tifal, selamat pagi. Bagaimana persiapan dari sidang tuntutan terhadap Teddy Minahasa hari ini? Sudah ada jadwal persis pukul berapa? Dan pertanyaannya selalu mungkin mewakili pemirsa, akan ngaret atau mundur, Tifal?
Soal persiapannya, Bayu, yang kami lihat di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat baru dari tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa-Putra yang berada di dalam ruang sidang. Kami belum melihat kedatangan dari JPU masuk ke dalam ruang untuk bersiap menyampaikan nota tuntutannya nanti kepada terdakwa Teddy Minahasa-Putra dalam kasus jual beli narkotika jenis sabu. Nantinya kita akan tunggu proses sidang ini sampai kedua belah pihak ini sudah datang atau sudah tiba, terlebih juga terdakwa sudah berada di kawasan pengadilan, barulah kemudian dari majelis hakim akan masuk dan langsung membuka proses sidang hari ini. Soal apakah ini akan tidak sesuai jadwal, tidak tepat waktu dan lain-lain, ini sebetulnya berlaku dinamis ya Bayu. Kalau dari SIPP atau dari sistem informasi dari pengadilan, dijadwalkan untuk penyampaian nota tuntutan dari jaksa kepada Teddy Minahasa ini berlangsung atau dijadwalkan pukul 9 pagi. Namun kalau berkaca dari sidang terakhir pembacaan tuntutan untuk terdakwa lain dalam kasus serupa, termasuk dalam hal ini Dodi Prawiranegara dan Dinda Pujiastuti, ini sempat molor jadwalnya dari awalnya pukul 9 pagi hingga kurang dari pukul 11 siang begitu baru dimulai dengan alasan penyiapan berkas tuntutan dari tim jaksa penuntut umum. Ini masih butuh konfirmasi lagi apakah sidang akan tepat waktu dijalankan atau justru sebaliknya. Ini masih harus kami pelajari lagi lebih lanjut, kami konfirmasi dan melihat dinamika di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teddy Minahasa-Putra ini menjadi terdakwa terakhir yang akan disampaikan tuntutannya oleh jaksa. Sebelumnya di sidang pada hari Senin lalu, di tanggal 27 Maret 2023, 4 terdakwa dalam kasus yang sama sudah disampaikan nota tuntutannya oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang berlangsung di ruang yang berbeda waktu itu. Kami ingatkan lagi, dalam sidang kala itu Dodi Prawiranegara dituntut pidana penjara selama 20 tahun kurungan, lalu Linda Pujiastuti dituntut 18 tahun kurungan penjara, Kompol Kasranto dan Syamsul Ma'arif dituntut pidana penjara selama 17 tahun penjara. Keempatnya juga dituntut membayar denda sebesar 2 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Mereka dianggap turut serta dalam upaya untuk menawarkan, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam proses jual beli narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Ada beberapa hal yang menjadi poin pertimbangan jaksa untuk membebankan pidana sedemikian kepada 4 terdakwa kala itu. Untuk Dodi Prawiranegara dan Kasranto dianggap selaku aparat kepolisian yang semestinya melakukan pencegahan dalam upaya melakukan jual beli narkoba, tapi mereka malah terlibat di dalamnya, sehingga ini merusak kepercayaan publik ataupun juga merusak citra Polri sebagai institusi penegak hukum. Sementara untuk Linda Pujiastuti dan Syamsul Ma'arif, mereka dikenakan pidana sedemikian ataupun juga dituntut sedemikian pidananya karena dianggap menawarkan, menerima dan menjadi perantara jual beli sabu serta menikmati keuntungan sebagai perantara jual beli sabu yang sudah dijualkan kepada beberapa pihak. Kepada keempatnya juga dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sementara hal yang meringankan untuk mereka berempat, mereka dianggap mengakui dan menyesali perbuatannya. Mereka dijerat dasar tuntutannya ini pada pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan pasal pengaitnya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana. Bagaimana kemudian untuk Teddy Minahasa, ini yang akan menarik untuk kita pelajari, karena kalau kita merujuk dari berkas dakwaan, Teddy ini dianggap yang memberikan perintah kepada Dodi Prawiranegara untuk mengambil 5 kg sabu dari total 41,3 kg sabu yang menjadi barang sitaan pihak Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat kala itu, dan 5 kg itu diperintahkan untuk diganti dengan tawas. Nah, 5 kg yang sudah diambil tadi oleh Dodi Prawiranegara kemudian diperintahkan untuk dijual begitu lewat sejumlah perantara, dalam hal ini Linda Pujiastuti dan juga Kasranto begitu. Linda yang terlibat langsung untuk proses penjualannya, sementara sebagai kurirnya adalah Kasranto. Syamsul Ma'arif ada perannya juga di sana sebagai pihak ketiga yang mengganti 5 kg sabu itu dengan tawas
Tawas dibeli juga via dalam jaringan oleh Syamsul Ma'arif atas perintah dari Dodi Prawira-Negara, sehingga inilah yang kemudian coba dibebankan terhadap Teddy Minahasa dalam kasus ini oleh jaksa penuntut umum. Soal kesiapan dari Teddy dalam menghadapi sidang tuntutan hari ini, tadi kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang Kusuma Atmaja, koordinator tim penasihat hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, menyampaikan bahwa tim kuasa hukum terdakwa masih yakin bahwa kasus ini salah dakwaan, salah penerapan pasal oleh jaksa penuntut umum. Lebih-lebih dalam aspek hukum acara pidananya sendiri ada aspek yang disalahkan atau disalah terapkan begitu oleh jaksa penuntut umum. Salah satu hal yang mungkin menjadi poin penting yang selalu ditekankan beberapa kali oleh Hotman kepada wartawan adalah penggunaan bukti percakapan via WhatsApp antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira-Negara. Percakapan WhatsApp itu menerangkan secara langsung adanya perintah untuk Dodi Prawira-Negara ini mengganti 5 kg sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi ini dengan Tawas. Hotman menyampaikan beberapa kali bahwa tangkapan layar dari percakapan WhatsApp itu sudah menyalahi aturan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu dibuktikan lewat pernyataan dari ahli hukum pidana yang coba dibawa oleh tim penasihat hukum terdakwa dan menegaskan lagi bahwa seharusnya apabila kemudian percakapan WhatsApp ini dijadikan bukti dalam kasus ini, seharusnya diterapkan sistem khusus, ada prosedur khusus yang dilakukan penyidik dengan aplikasi yang khusus pula, sehingga tidak bisa semata-mata langsung menggunakan tangkapan layar percakapan WhatsApp itu sebagai bukti dalam kasus ini. Inilah yang kemudian diharapkan dari tim penasihat hukum terdakwa agar Teddy Minahasa ini bisa lepas dari segala dakwaan yang sebelumnya dialamatkan kepada dirinya, yakni pada pasal 114 ayat 2 dan pasal subsidiarnya pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dengan pasal pengaitnya adalah pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami masih menunggu proses sidang ini berjalan sambil menantikan pihak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tiba di dalam ruang sidang Kusuma Atmaja. Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan dan analisa Anda yang mengingatkan kita semua dan untuk jalannya sidang nanti tuntutan terhadap Teddy Minahasa dari PN Jakbar. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Di tengah tsunami informasi akibat digitalisasi, Kompas.id tetap menghadirkan informasi yang akurat, jelas, dan jernih. Selama 6 tahun berkarya, Kompas.id terus berusaha untuk memperluas wawasan dan memberikan pencerahan bagi pembaca. Ayo, dukung jurnalisme mencerahkan. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. The new Mitsubishi Expander. Ride the life adventure. Be the life expander. Dari laut yang tercemar,
Bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advance Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Saudara, kami lanjutkan Breaking News Kompas TV. Kami akan perlihatkan kepada Anda situasi di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tempat akan berlangsungnya sidang lanjutan dari kasus peredaran narkoba yang melibatkan nama Teddy Minahasa. Teddy Minahasa sebagai salah satu terdakwa hari ini akan menjalani pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai agenda sidang. Kalau kita lihat di ruang sidang utama di PN Jakbar saat ini, tim kuasa hukum Teddy Minahasa yang koordinatornya adalah Hotman Paris Hutapea, ini di sebelah kanan layar, sudah hadir sejak setengah jam yang lalu bahkan, dan sudah tampak siap sekali untuk menghadapi sidang hari ini. Nah, Jaksa Penuntut Umum di seberang dari para anggota tim kuasa hukum Teddy Minahasa belum tampak hadir. Bahkan reporter kami di PN Jakbar, Tifal Solesa, beberapa saat yang lalu juga sudah memberikan laporannya bahwa ia belum melihat kedatangan dari para Jaksa Penuntut Umum hari ini. Dan ini agak biasa terjadi ketika sidang tuntutan di mana peran Jaksa Penuntut Umum sangat penting, karena memang Jaksa Penuntut Umum terkadang bahkan kemudian menghadiri jadwal sidang agak terlambat. Hal-hal semacam ini paling tidak dari pengalaman kami melakukan peliputan di persidangan biasa terjadi dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Yang kami duga bisa saja persiapan dari para tim Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan tuntutan bisa saja berlangsung panjang dari kemarin misalnya sampai malam hari, dan kemudian berlanjut sampai pagi hari ini sedemikian rupa. Kami juga menyampaikan kepada Anda biasanya terdakwa akan hadir hampir bersamaan dengan kedatangan para Jaksa Penuntut Umum. Dan saudara, kami akan segera berbincang dengan narasumber yang kami sudah undang untuk Breaking News kali ini, mengantarkan kita ke agenda sidang hari ini, pembacaan tuntutan dalam kasus peredaran narkoba terhadap Teddy Minahasa. Ada Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Mas Bambang, Mas Heri, selamat pagi. Salam sehat. Pagi, Mas Bayu. Ya. Ya, mungkin kalau di dalam persidangan kali ini atau kasus ini menjadi salah satu yang kita tunggu-tunggu begitu, karena terdakwa utamanya, kalau boleh saya menyebut begitu, Teddy Minahasa akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Mas Bambang,
punya tebakan berkaitan dengan terdakwa lain? Saya langsung menyebut Dodi Prawira Negara yang paling tinggi ini 20 tahun penjara tuntutan dari jaksa penuntut umum. Berarti ini Teddy Minahasa dalam pikiran atau tebakan saya berkaitan dengan sebagai orang yang awam dalam hukum pasti lebih tinggi dong. Dalam bayangan saya bisa seumur hidup atau lebih malah, Mas Bambang? Ya, karena Teddy Minahasa ini merupakan pejabat tinggi di kepolisian dan atasan dari semua terdakwa yang sudah divonis, saya memperkirakan bahwa tuntutan jaksa nanti tidak akan salah seperti dalam kasus Verdi Sambo yang menuntut beberapa terdakwa dengan tuntutan yang ringan gitu. Makanya dalam kasus ini PM sepertinya akan dituntut maksimal, kalau tidak hukuman mati ya akan hukuman seumur hidup seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi. Sama tebakan saya seperti itulah. Karena sebagai seorang pucuk pimpinan menjadi seorang kepala satuan wilayah setingkat Polda ini adalah sangat tinggi sekali, tapi kemudian terlibat dalam kejahatan narkoba yang merupakan musuh bersama dari semua elemen masyarakat, tentunya ini sangat fatal sekali. Dan kalau kemudian dituntut ringan, jelas akan mencederai rasa keadilan di masyarakat seperti itu. Oke. Mas Heri, Anda punya pandangan lain? Tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa ini di dalam jalannya persidangan sampai kemudian akan dibacakannya tuntutan hari ini, semua serangan dalam tanda petik yang disampaikan para terdakwa lain, semua kan serangannya mengarah kepada Teddy Minahasa. Tapi selalu tim kuasa hukum Teddy ini punya jawaban. Dari sekian banyak upaya fight tersebut dari tim kuasa hukum, memungkinkankah ini kemudian menurut Anda ada yang akan dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum sedemikian rupa, atau bagi jaksa penuntut umum kuasa hukum boleh bicara apa, kami akan tetap dengan tuntutan kami? Mas Heri. Ya, seharusnya kalau bicara dari kacamata yang normatif ya, Mas Bayu ya, maka seharusnya itu dipertimbangkan, karena bukan bahwa hanya ingin membuktikan orang bersalah saja ya, jaksa penuntut umum, tapi juga bisa memahami nilai kebenaran kalau memang itu benar secara faktual. Di sisi yang lain juga tidak salah kalau jaksa penuntut umum masih mendasarkan pada keyakinan awalnya, asumsi awalnya bahwa orang yang sedang dipersidangkan pada hari ini adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab misalnya dalam tindak pidana yang diajukan. Nah, ini kan juga akan dibangun bukan dari kata-kata ya Mas Bayu ya, tapi juga fakta hukum, logika hukum yang dibangun berdasarkan aturan undang-undang. Ada perbuatan yang dilanggar, maka perlu untuk memahami esensinya tadi. Apakah Undang-Undang 35 tahun 2009 itu mengatur yang namanya undercover selling yang kemarin dibahas kan? Apakah tidak hanya undercover buying saja? Kemudian berkaitan dengan fakta hukum, apakah surat perintah untuk melakukan tindakan penjualan barang bukti ini ada, diketahui oleh banyak pihak atau tidak? Begitu. Kemudian juga pengambilan sejumlah barang bukti tadi itu prosedurnya sudah benar atau tidak, ini kan yang akan diuji di sana. Nah itu yang kemudian kalaupun ada pembelaan dari kuasa hukum, maka jaksa akan coba mengcounternya juga dengan alat bukti yang dimiliki. Maka ini jadi fair trial kan, jadi persidangan yang adil bagi para pihak. Tidak hanya mendasarkan pada keyakinan semata, karena pada hakim pun nanti keyakinannya saja, tapi ada alat bukti nggak yang memperkuat pada keyakinan tadi. Nah, kalau kita hanya bicara pada prinsipnya, maka tentunya jaksa akan tetap berpegang teguh pada apa yang dia nyatakan di awal, Mas Bayu. Ya, bukan berarti kalau ada jaksa kemudian serta-merta merubah keyakinan dan pola pikir jaksa yang juga sudah mempelajari perkara ini, dan ini kan hasil dari transfer informasi yang didapatkan dari penyidikan di tingkat kepolisian kan, maka jaksa untuk menyajikannya di persidangan. Nah ini bagian dalam sistem peradilan pidana yang tidak terpisahkan, Mas Bayu. Karena itu disebut sebagai integrated criminal justice system kan, sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu. Maka sejatinya sesungguhnya alat-alat bukti itu juga sebelum masuk ke persidangan, walaupun yang sahih itu adalah diuji di persidangan,
sebelum masuk ke persidangan pun sebenarnya sudah ada upaya untuk menguji bukti ini, bahkan cara memperoleh, kemarin kan yang ditarik itu kan adalah bagaimana cara memperoleh bukti ini. Screenshot itu sudah sudah dilakukan digital forensik belum gitu kan dengan metode A. Nah itu memang yang diharapkan oleh tim kuasa hukum dalam hal pembelaan, sehingga bisa menggoyahkan bahwa jangan hanya melihat penegakan hukumnya, tapi proses ini benar nggak. Nah ini kita cuma mengedukasi ya Mas Bayu, kita tidak sedang berada pada posisi untuk memihak ke salah satu. Baik dimengerti. Tapi pada prinsipnya akan berjalan demikian Mas Bayu, sehingga kita bisa melihat bahwa kita tidak menjustifikasi, tidak buru-buru menjatuhkan pilihan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembelaan masing-masing, tapi kita memahami alur berpikirnya, mengapa ada keberatan semacam ini. Nah, dan ini sebenarnya kalaupun sampai berlakunya tidak hanya inline pada kasus ini saja, tapi di luar kasus itu yang kita harapkan juga berlaku. Jangan sampai karena seorang mantan Kapolda kemudian challenge terhadap pembuktiannya seantusias ini begitu kan. Nah, tapi perilaku orang lain pun ya punya hak yang sama untuk hal itu. Jadi menurut saya itu menarik ketika ini ditarik ke perkara-perkara di luar dari Teddy Minahasa juga. Oke, baik. Oke, kita jeda sebentar, Mas Heri dan juga Mas Bambang untuk mengikuti update Kompas TV. Tetap bersama kami. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advanced Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advanced Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Tina udah siap Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh Om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koyak gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Dari laut yang tercemar,
Bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IP-nya dong, dan ding dong, dang ding dong. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Saya Tifal Solesa dalam Kompas Update langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan akan menyampaikan nota tuntutan kepada terdakwa Teddy Minahasa Putra, mantan Kapolda Sumatera Barat dalam kasus jual beli narkoba jenis sabu. Teddy Minahasa ini akan menjadi terdakwa terakhir dalam kasus ini, akan didengarkan ataupun disampaikan tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya dalam sidang pada 27 Maret lalu, 4 terdakwa lain sudah dijatuhi tuntutan yang beragam. 2 diantaranya adalah Dodi Prawira Negara dengan tuntutan 20 tahun kurungan penjara dan Linda Pujastuti dengan tuntutan 18 tahun kurungan penjara. Mereka juga dituntut membayar denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sejauh ini yang kami pantau di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baru tampak tim penasihat hukum dari terdakwa Teddy Minahasa. Kami juga masih menanti kedatangan dari Jaksa Penuntut Umum yang akan menyampaikan nota tuntutannya pada hari ini. Setelah kedua belah pihak ini sudah berada di ruang sidang, barulah nanti Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih akan memimpin proses sidang pada hari ini. Teddy didakwa melanggar 2 pasal dalam Undang-Undang Narkotika, ditambah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Demikian Kompas Update untuk saat ini. Breaking news berlanjut sebentar lagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan Herba, bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Live. Saudara, kuasa hukum dari Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menilai strategi dari tim kuasa hukum Linda Pujastuti dan Dodi Prawira Negara salah strategi, sehingga Jaksa Penuntut Umum atau JPU akhirnya tetap menuntut dengan hukuman yang cukup berat. Selain itu, menurut Hotman, ia meyakini bahwa Teddy Minahasa kliennya bisa bebas demi hukum jika mengacu pada KUHAP, meski tidak bisa dipungkiri bahwa opini publik bisa saja mempengaruhi putusan hakim pada akhirnya nanti. Berikut pernyataan Hotman Paris mengenai hal ini. Dengan memfokuskannya ke Teddy, maka seolah-olah akan ringan atau akan bebas klien mereka. Itu suatu strategi yang total salah. Lihat kasus Sambo, mengenai perintah atasan ke ajudan, kurang apa lagi? Tapi kan kena semua. Sekarang Dodi kenapa? 20 tahun. Jadi strategi mereka itu total salah. Itu aja. Harusnya mereka fokus bagaimana membela kliennya dari segi pelanggaran hukum acara dan juga dari aspek bahwa ini salah pasal. Salah pasal, harusnya ada pasal yang harus itu undang-undang narkoba itu ada pasal yang khusus untuk penyidik. Kalau ini kan yang diterapkan ini ada pasal untuk rakyat, untuk publik gitu loh. Mengenai pasal undang-undang narkobanya salah pasal. Ya. Anda yakin bahwa harusnya Teddy bisa bebas langsung? Kenapa? Kalau dari hukum acara, ya. Dari hukum acara ya. Kalau dari hukum substansi, seperti saya bilang tadi, kita lihat di tingkat pengadilan negeri,
biasanya hakim tingkat pertama itu sangat kurang kuat menerima tekanan publik. Karena ini perkara narkoba. Bang, artinya akan melihat ada potensi nanti hakim akan menyampaikan putusan setelah nanti tuntutan itu tidak objektif karena ada opini publik. Bukan, dalam semua perkara pengaruh publik sangat mempengaruhi. Saya tidak mengatakan tidak objektif, tapi hakim adalah manusia. Dalam semua perkara opini publik sangat mempengaruhi. Itu aja. Apalagi ini narkoba. Jadi di tingkat pengadilan negeri itu paling sering terjadi. Makanya banyak kasus itu berubah di tingkat banding, kasasi, PK. Kan ini adalah strategi jangka panjang. Karena menurut undang-undang pelanggaran hukum acara, ingat ini yang paling penting, pelanggaran hukum acara hukum formal berakibat dakwaan batal. Dan hampir semua saksi ahli dalam persidangan ini yang saya tanya juga mengatakan begitu, termasuk bahkan Dr. Eva, saksi dari JPU. Saya tanya begini-begini, ya batal demi hukum, batal demi hukum. Di Breaking News Kompas TV kali ini, Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, dan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Mas Heri, kalau kita dengar keterangan dari Hotman Paris tadi, saya ingin lebih jauh sedikit kepada Anda bahwa menurut Hotman Paris, ini salah pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kali ini untuk Teddy Minahasa. Jadi, kalau hal semacam ini harusnya ada khusus untuk para penyidik atau anggota kepolisian khususnya, bukan yang untuk publik atau umum begitu. Menurut Anda, Mas Heri? Ya, sah-sah saja ya Mas Bayu, namanya kuasa itu ingin menggoyahkan dalam tanda petik keyakinan atau imannya jaksa penuntut umum kan, agar keyakinan yang dia yakini tadi, nilai keyakinan itu yang ingin disampaikan. Sah-sah saja, tapi tentunya kita juga melihat dari perspektif yang lain ya, bahwa ini kan masalah konkretnya ada barang bukti, gitu ya. Barang bukti itu berkaitan dengan penyitaan, berarti kaitan dengan satu tindak pidana yang sudah dilakukan. Nah, kemudian penguasaannya boleh dilakukan secara serampangan, gitu kan? Tidak adakah prosedur yang mengatur hal itu? Kalau itu mau dikaitkan dengan penerapan pasal yang salah tadi, misalnya adalah kewenangan penyidik, cuman penyidiknya ini salah aja, begitu ya. Nah, salahnya ini salah yang bagaimana dulu? Harus kita teliti lagi, apakah administratif, apakah berpotensi pidana? Nah, itu harus kita pilih-pilih juga. Nah, kan dalam konteks ada pemisahan atau pengambil, ini kan yang kita sayangkan sebenarnya ada jangka waktu yang agak longgar di sana ya, yang berpotensi status quo dari barang bukti itu bisa tidak orisinil lagi, baik dari maupun kualitas misalnya kan. Nah, ini kan yang perlu dipahami dalam kasusnya Teddy Minahasa agar ke depan ada perbaikan. Apakah perlu juga ada koordinasi antar instansi begitu ya, antara misalnya pelimpahan dari penyidik ke kejaksaan, dari penyidik kepolisian ke kejaksaan, juga memastikan bahwa polisionalitasnya itu ada dan ditempatkan di mana, apalagi barang bukti yang berpotensi besar dampaknya kalau sampai lalai menjaganya, Mas Bayu. Lalai saja bahaya, apalagi dengan kesengajaan menghilangkan atau kemudian menyelewengkan barang bukti ini. Nah, kalau ada unsur kesengajaan, menurut saya tidak patut lagi itu dibelokkan pasalnya. Menurut saya ya, secara dan saya ini. Tapi kalau memang itu ada kelalaian, mungkin secara prosedural dia, secara administrasi saja. Nah, tapi ketika kalau kita kaitkan dengan alur kasus ini, barang bukti itu kalau tidak salah ada di Sumatera Barat, begitu kan, dibawa melintas wilayah ke wilayah hukum yang lain, apakah mohon maaf sudah dapat permit nggak? Ada permisi dulu nggak ke hukum yang lain ini secara hukumnya tadi? Nah, kalau ada komunikasi yang dibangun, sangat mungkin ini adalah satu hal yang dapat dibenarkan tadi ya. Walaupun kita nggak tahu nih proses barang bukti tadi itu sudah benar-benar bersih status quo-nya atau tidak. Kan begitu. Nah, ketika itu sudah dipindahkan dan tidak ada permisi dengan yang lain, dan itu sifatnya tertutup, misalnya dalam sprindik hanya bisa melibatkan satu orang saja, untuk perkara yang lumayan besar, misalnya dengan menggunakan barang bukti yang besar, bahkan itu dampak bencananya, kalau sampai semuanya terjual dan dikonsumsi,
mungkin nggak dapat dibayangkan seperti apa ya Mas Bayu ya, luar biasa dari dampak hal itu. Nah ini yang menurut saya jadi challenge-nya ketika ada bangunan berpikir Bang Hotman tadi yang mengatakan bahwa ini adalah pasalnya tidak tepat, tapi kemudian ketika dikaitkan dengan kasus fakta hukumnya, ini bisa berbeda tafsirannya, Mas Bayu. Nah, sehingga dari tafsiran ini tergantung dari siapa yang membangun hal itu ya. Apakah kalau dia membangunnya dari karena ini hanya masalah penyidik yang alay lah secara tapi lihat tadi berkaitan dengan pemusnahan barang bukti misalnya, ini kan juga harus jadi catatan penting dalam penegakan hukum ke depan, khususnya tindak pidana narkotika ya, agar kejadian ini tidak terulang, Mas Bayu. Kita tidak peduli hasil akhirnya apa, putusannya kita serahkan kepada hakim. Kalau saya pribadi menyatakan itu ya. Tapi yang ingin kita katakan adalah pemusnahan barang bukti ini juga harus rigid, harus dilakukan secara konsekuen oleh masing-masing aparat penegak hukum yang diberikan amanah untuk menjaga barang bukti ini atau memusnahkannya. Jangan sampai tidak ada batasan waktu misalnya pemusnahan barang bukti tadi. Dengan tidak ada batasan waktu tadi, maka mengganggu kepastian hukum terhadap eksistensi dari barang bukti itu. Nah ini yang kemudian ada potensi misalnya penyalahgunaan atau ada, mohon maaf, oknum yang nakal. Kita nggak bilang semua ya, tapi oknum yang nakal yang kemudian menggunakan untuk kepentingan personal atau pribadi. Nah ini yang sungguh disayangkan, Mas Bayu. Iya, oke, terbayang Mas Heri. Nah, Mas Bambang, lepas dari pasal-pasal pas atau tidak dan lain-lain, tadi sudah dijelaskan Mas Heri, nanti ini semua akan menjadi pertimbangan dari stakeholder di persidangan lah ya, apalagi nanti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tapi tadi dikatakan juga oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa, opini publik itu memang susah dilawan katanya dan sangat mempengaruhi. Nah, opini publik inilah kalau ISIS melihat peran para perwira polisi ini, ada Dodi Prawira Negara dan juga apalagi ada Irjen Teddy Minahasa. Nah ini sudah terbangun sedemikian rupa dan di dalam persidangan ini ISIS juga melihat, samakah dengan saya, kalau saya boleh menempatkan, saya tuh bisa jadi sebagai anggota masyarakat, nggak terlalu peduli hukumnya pas atau tidak, tapi a priori kita terhadap kepolisian tuh agak, boleh saya bilang, agak kurang percaya nih jadinya ya kan Mas Bambang, berkaitan dengan ini kita perang yang sangat panjang, mungkin tidak akan pernah berakhir terhadap narkoba, tapi ini sudah tercederai begitu, kalau boleh saya menyatakan itu. Mas Bambang? Ya, benar yang disampaikan Mas Bayu, dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan juga oleh Mas Heri tadi ya, terkait dengan prosedur terkait dengan persidangan, terus pembuktian ya di dalam persidangan itu tadi, kemudian juga terkait dengan prosedur pengolahan barang bukti di barang bukti di dalam penyidikan kepolisian seperti itu. Saya melihat memang upaya-upaya kesengajaan atau ketidaksengajaan terkait dengan kesalahan prosedur itu seringkali terjadi. Alasan ketidaksengajaan yang mungkin seringkali disampaikan oleh kepolisian atau pihak-pihak yang membela para pelaku kejahatan gitu. Makanya ini penting sekali bagaimana membangun tata kelola pemberantasan pencegahan dan pemberantasan narkoba ya. Karena kalau melihat barang bukti ini bisa bergerak bebas itu menjadi sangat salah kaprah sekali itu. Karena kalau ini tidak diamankan, siapa yang mengamankan dan bagaimana kontrolnya ini tidak dibangun, ya ini akan terulang-terulang lagi. Oknum-oknum itu akan selalu mencari peluang untuk membuat atau mengeruk keuntungan pribadinya gitu dengan menjual dan menjual barang bukti atau mengolah pasal-pasal seperti itu. Dan kasus terkait dengan kasus Pak Teddy Minahasa ini kan tidak tunggal gitu. Kasus-kasus yang serupa juga terulang di beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang terakhir ini.
dua orang anggota kepolisian di Surabaya misalnya ditangkap juga mengedarkan menjual barang bukti di salah satu Polres seperti itu. Ini akan terulang lagi kalau kontrol itu tidak segera dibangun seperti itu, Mas Bayu. Ya, setuju. Yang tadi Mas Heri juga singgung, bagaimana barang bukti disimpan, bagaimana pemusnahannya, mungkin harus ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Bahasa saya kalau perlu transparan begitu, sehingga nggak bisa lagi memperkecil resiko-resiko hal ini terjadi lagi. Saya setuju untuk itu, dan momentum persidangan ini mudah-mudahan menjadi perbaikan. Kita jeda sebentar untuk kemudian melihat berbagai hal lain berkaitan dengan jalannya atau menjelang agenda sidang hari ini, tuntutan terhadap Teddy Minahasa. Kami segera kembali. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sejak 58 tahun lalu, rubrik Opini Kompas setia mengusung jurnalisme berkualitas berbasis opini dari para ahli. Membahas berbagai topik aktual, penting, dan menarik. Mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, mitigasi bencana, hingga kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Rubrik Opini Kompas menghadirkan ruang dialektika yang sehat, analisis-analisis yang reflektif, kontemplatif, dan mencerahkan. Perspektif unik para ahli yang kompeten membantu masyarakat memahami berbagai isu dan juga menawarkan solusi. Mari membiasakan diri memahami duduk perkara melalui opini para ahli. Jadilah masyarakat yang tercerahkan dan mencerahkan. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Saudara, kita ajak Anda untuk melihat suasana di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan menjadi tempat berlangsungnya salah satu agenda penting dari jalannya sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan nama Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat. Hari ini Teddy Minahasa sebagai terdakwa akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan
Beberapa saat saja sebelum kami hadirkan gambar secara langsung ini dari PN Jakbar, tim Jaksa Penuntut Umum sudah hadir di ruang sidang. Bisa kami sampaikan kepada Anda, berarti beberapa saat lagi, sidang sebentar lagi akan dimulai, karena kami sudah sampaikan kepada Anda, di seberang dari meja Jaksa Penuntut Umum, sudah hadir sejak pukul 9 tadi bahkan, atau setengah 9 tadi, tim kuasa hukum yang koordinatornya adalah Hotman Paris Hutapea. Dan nanti terdakwa akan hadir masuk ke dalam ruang sidang. Kami mendapatkan kabar juga sudah berada di PN Jakbar. Tinggal kemudian 3 anggota majelis hakim nanti juga akan memasuki ruang sidang dan segera memulai jalannya sidang hari ini. Saya kembali ke dua narasumber saya, Mas Bambang Rukminto dan juga Heri Firmansyah. Saya ke Mas Bambang sekarang. Mas Bambang, kemarin pada waktu sidang pembacaan tuntutan terhadap Dodi Prawiranegara terutama, ada harapan dari publik. Saya kembali menempatkan diri saya sebagai suara dari publik. Ada harapan ini menjadi Eliezer kedua, yang kebetulan juga kasusnya berbeda, tetapi ada institusi anggota kepolisian yang terlibat begitu. Sedemikian rupa karena Dodi dilihat oleh publik di dalam persidangan membeberkan apa adanya. Walaupun dia belum punya status justice kolaborator yang diberikan LPSK, kita sudah mendengarkan bahwa sudah dimohonkan tetapi ditolak oleh LPSK. Tapi dalam persidangan ini, tim kuasa hukum dari Dodi Prawiranegara masih mengajukan itu sedemikian rupa dalam persidangan. Harapan ini masih, kalau menurut Mas Bambang atau ISES begitu, Anda melihat ini juga bisa dikategorikan Dodi Prawiranegara juga melakukan hal yang sama, sedemikian rupa. Bandingannya juga eksekusinya tetap dia lakukan, jadi ada pidananya, tetapi dia memberikan dalam persidangan ini keterangan sejujur-jujurnya sehingga semuanya terang benderang dan lain-lain. Dalam bayangan saya, mudah-mudahan nanti majelis hakim melihat atau menilai ini begitu, 20 tahunnya ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pertimbangan, bisa dikurangi. Paling tidak agar kasus ini kemudian nanti ada perbaikan. Itu harapan kita kan, begitu. Mas Bambang? Ya, satu sisi memang ada harapan seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi ya, bahwa Dodi ini bisa menjadi justice kolaborator gitu. Tapi saya melihatnya kejujuran seorang polisi itu adalah hal yang wajib gitu. Jadi tidak bisa diberikan penghargaan. Memang seharusnya dia jujur gitu sejak awal. Kalau dia sudah jujur dan sejak awal memiliki integritas sejak awal, kan kasus ini tidak akan terjadi seperti itu. Makanya kalau kemudian LPSK menolak permohonan Dodi sebagai justice kolaborator, saya setuju sekali gitu. Karena Dodi ini berbeda sekali dengan Eliezer. Eliezer itu adalah pangkat level paling bawah di kepolisian, sementara Dodi ini seorang perwira menengah yang juga memiliki jabatan cukup tinggi sebagai Kapolres seperti itu. Artinya dia memiliki intelektualitas, dia memiliki punya kemampuan untuk menolak, untuk memilih hal-hal yang lebih baik seperti itu dibanding hanya sekedar mengikuti perintah dari Kapoldanya. Apalagi ini jelas menyalahi prosedur seperti itu. Dan yang di dalam persidangan juga terungkap kan ada yang sampaikan tadi Minahasa. Ini belum tentu benar, misalnya ada upaya Dodi untuk mendapatkan reward promosi dengan menjual barang narkoba itu seperti itu. Hal-hal seperti ini tidak menutup kemungkinan yang terjadi seperti itu. Makanya sebagai seorang perwira menengah, apalagi memiliki jabatan, tidak layak Dodi ini disamakan dengan Eliezer yang merupakan pangkat terendah di kepolisian seperti itu. Oke, ya, Mas Heri, Anda punya pendapat juga berkaitan dengan para terdakwa lain. Sudah patut mereka memang mendapatkan hukuman-hukuman yang menurut saya ini berat-berat semua sih, begitu. Kita mengerti sisi pandang dari ISES tadi Mas Bambang sudah mengatakan begitu, Mas Heri. Ya, kalaulah ini dikaitkan dengan rekomendasi sebagai justice kolaborator dengan endingnya putusan yang ringan atau hukuman yang paling ringan, ya tentunya ini kan berjalan sistem reward and punishment ya Mas Bayu ya, ada stick and
Saya melihatnya, satu, saya juga meyakini hal yang sama seperti yang keyakinannya Mas Bambang tadi, bahwa kejujuran itu adalah hal yang sifatnya wajib. Jadi jangan sampai ketika ada proses hukum di depan sedang dihadapi, kejujuran yang dimaksud itu kemudian serta-merta dimaknai sebagai suatu bentuk hal yang luar biasa dan jadi penghargaan. Jadi harus dilihat dulu dari perspektif, ya, di challenge dulu. Nah, yang kedua kaitan dengan kata challenge tadi, jangan-jangan menurut saya LPSK juga ingin men-challenge sejauh mana kesungguhan dari justice kolaborator ini kan, apakah dia benar-benar memberikan informasi diperhitungkan, punya nilai, ada values-nya di sana atau tidak. Maka ini kan jadi satu hal yang menurut saya jadi ya, pas gitu untuk dinilai atau disemat orang itu JC atau tidak JC. Walaupun sekali lagi yang namanya rekomendasi bisa ditolak, bisa diterima, karena yang menentukan bukan LPSK sesungguhnya. Nanti di ujungnya adalah hakim kan, hakim mengatakan layak atau tidak layak. Nah, tapi ketika rekomendasi ini diberikan kan kadang tidak langsung diberikan karpet merah kepada siapapun, Mas Bayu. Pastinya ada orang terpilih tertentu yang memenuhi syarat kualifikasi yang tepat, baru kemudian hak tadi, privilege tadi diberikan, hak istimewa tadi itu diberikan. Kata istimewa ada eksklusif di dalamnya, berarti tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, belajar dari kasus yang sebelumnya ada Eliezer, maka ini yang mungkin jadi catatan kaki juga bagi LPSK untuk tidak terburu-buru menyematkan hal tadi. Berkaitan dengan putusannya ada yang 16 tahun, kalau kita melihat dari kedudukan hukumnya bahwa Dodi adalah seorang penegak hukum, rasa-rasanya itu yang terpancar dari putusan kemarin, Mas Bayu, bahwa ini dianggap lebih berat karena dia punya kewenangan dan ini potensinya luar biasa terhadap tindak pidana yang dilakukan, dampaknya ya, kita bicara dampak tadi, sedangkan yang satu ini adalah sipil, kan begitu ya. Yang pemahaman hukum, pengetahuan dasar hukumnya mungkin tidak sebaik dan tidak setinggi dari levelnya Dodi, sehingga ditutupnya ruang permaafan untuk bisa memahami ketika yang melakukan tadi adalah orang yang seharusnya menegakkan aturan hukum ya. Jadi ini yang menurut saya mengapa jadi lebih berat tuntutan kepada Dodi dibanding dengan Linda, walaupun jaraknya ya 2 tahun itu juga lumayan nih Mas Bayu, sama-sama berat juga 2 tahun ini. Oke. Saya jadi agak sedikit masuk ke bulan Ramadan ini dari yang disampaikan Mas Bambang dan juga Mas Heri. Kejujuran itu memang mahal dan kita belajar juga dari jalannya ibadah puasa saat ini yang juga melatih kita untuk jujur sedemikian rupa. Jadi introspeksi kepada diri kita semua berkaitan dengan terus kita ikuti berbagai perkembangan kasus hukum. Kejujuran ini memang sesuatu yang mudah-mudahan bisa kita pelajari dan kita tegakkan, terutama kepada diri kita sendiri. Mas Heri, Mas Bambang, saya dan Mas Heri deh berdua, kami pamit dulu Mas Bambang dari layar Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Tapi kami mohon Mas Bambang tetap bersama Kompas TV. Breaking News akan kami lanjutkan sampai jalannya sidang. Sebentar lagi saya akan digantikan oleh Glenis Oktania. Jadi pemirsa, di kesempatan kali ini untuk Breaking News Kompas TV tetap bersama layar Kompas TV. Kami pamit dari Breaking News kali ini. Terima kasih untuk Mas Heri dan Mas Bambang. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Saya Bayu Sutiono, selamat pagi. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Ready? Wow, Mia, can you send me that? Sure. Hey, can you send me that? Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Minum Viton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advanced Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi.
Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mau tahu rahasia kumanjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advance Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IP-nya dong, dang ding dong. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Gleni Soktania. Saudara, dalam sidang tuntutan Teddy Minahasa hari ini yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, nampak Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum dan juga terdakwa telah memasuki ruang sidang. Dan masih terhubung bersama dengan kami Pak Bambang Rukminto. Secara singkat Pak, karena sidang sudah mulai di pengadilan, bagaimana kira-kira perhitungan Bapak untuk tuntutan Teddy Minahasa pada hari ini? Apakah mungkin sama atau bahkan lebih berat dari seorang Dodi Prawiranegara? Dengan posisi Teddy Minahasa sebagai seorang petinggi kepolisian, berpangkat bintang 2, dan dalam konteks ini dia menjadi semacam aktor intelektual terkait dengan pendistribusian barang bukti narkoba ini, jual beli narkoba ini, saya memperkirakan tuntutan jaksa ini akan lebih tinggi daripada Dodi Prawiranegara yang merupakan anak buahnya. Jadi tuntutannya pasti akan maksimal, kalau tidak hukuman mati ya hukuman seumur hidup. Itu yang kalau kemudian sama dengan tuntutan kepada Dodi, ini tentu akan menjadi ramai lagi, jadi perbincangan publik lagi, dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh publik seperti itu. Ya, diharapkan hukuman maksimal dalam perkara pidana kali ini, bahkan hukuman mati. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Dan saudara, kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk sama-sama mengikuti jalannya sidang tuntutan Teddy Minahasa dalam perkara narkotika yang menjerat dirinya. 004
tempat lahir Manado, umur strip tanggal lahir 52 tahun garing 23 November 1970, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan M. Kahpi 1 Gang Sao 1 garing 188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2. Riwayat penahanan, ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2022 oleh penyidik sejak 24 Oktober 2022 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya sampai dengan sekarang. Pendahuluan, Majelis Hakim yang kami muliakan dan penasihat hukum yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan pidana. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan berani, arif, bijaksana, penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatan. Sebab keberanian sejati dimiliki oleh mereka yang mempertahankan prinsip walau sulit, mengutamakan keadilan di tengah godaan dan cobaan. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah ikut serta mendukung memperlancar jalannya persidangan sejak dari awal sampai saat ini dalam menjalankan peran dan fungsinya mendampingi terdakwa dalam menggunakan hak-hak hukumnya untuk tujuan bersama-sama mencari kebenaran material dalam perkara ini dan bukan untuk membela kejahatan yang dilakukan kliennya. Kami sependapat dengan ungkapan Robert Whitlow bahwa pengacara layaknya pegulat profesional. Mereka berpura-pura marah dan berkelahi, tetapi kemudian mereka bercengkrama setelah persidangan selesai. Terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik meliput jalannya persidangan dari awal sampai dengan pembacaan surat tuntutan ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik yang independen, berimbang, akurat, dan bertanggung jawab. Majelis Hakim yang mulia dan penasihat hukum yang kami hormati. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, BNN bertugas bersama-sama dengan Polri melawan narkotika. Penyidik dari dua lembaga tersebut bertugas untuk menyelidiki, menyidik, memeriksa, menangkap, hingga melakukan penahanan terkait penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Berdasarkan data di Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa perkara narkotika menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan. Narkotika, korupsi, dan terorisme adalah jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir, lintas negara, dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan penyalahguna, tapi transaksi dan jaringan narkotika berkaitan dengan terorisme dan pencucian uang. Bahkan tindakan kriminal lain pun muncul akibat narkotika. Dengan demikian, narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit. Apabila terjadi demikian, negara akan rapuh dari dalam, karena ketahanan nasional merosot. Oleh karena itu, perlu tindakan yang tegas dan keras apabila ada penyalahgunaan narkotika, terutama terkait peredaran gelap narkotika. Sejak tahun 1971, pemerintah Indonesia telah menganggap narkotika berpotensi menjadi masalah serius. Presiden Republik Indonesia pada saat itu menginstruksikan Kepala Bakin menanggulangi 6 masalah nasional. Satu diantaranya yaitu narkotika. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian pada tahun 2009, aturan tentang penanggulangan narkotika pun diperbaharui dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Presiden Joko Widodo dalam memperingati Hari Anti Korupsi, Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2022 bersuara tegas mengenai perang melawan narkotika. Presiden menganggap narkotika sebagai ancaman serius yang dapat melumpuhkan energi positif bangsa, serta dapat merusak masa depan bangsa. Maka, seluruh komponen bangsa harus bergerak melindungi generasi bangsa dari jaringan pengedar narkotika. Selain itu, perlu adanya edukasi atas dampak kesehatan dan implikasi hukum selain melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.
Seorang penegak hukum diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bukan malah melanggar dan melakukan kesewenangan atau menyalahgunakan jabatannya. Sebab apabila penegak hukum yang justru melanggar hukum tentu akan menjadikan krisis kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Kapolri Listio Sigit Prabowo bahkan dalam pernyataannya tidak memberikan toleransi pada anggota kepolisian yang terlibat dalam narkotika. Seperti pernyataan beliau yang mengatakan, terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkotika, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Hal ini sejalan dengan ungkapan Najwa Shihab yang mengatakan bagaimana rakyat bisa percaya hukum jika sang penegak yang justru melanggar hukum. Penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan. Karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96/Pit.Sus/2023/PN Jakarta Barat tanggal 25 Januari 2023, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua sebagaimana dimaksud di dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Fakta persidangan, Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat petunjuk. Keterangan terdakwa kami uraikan sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 yang berbunyi, orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Telah diperiksa 19 orang saksi, yaitu yang pertama saksi Tri Hamdani. Di bawah sumpah dalam persidangan yang lalu telah memberikan keterangan, dan keterangannya ada di dalam surat tuntutan. Kemudian yang kedua saksi Baru Trisno. Di bawah sumpah juga dalam persidangan telah didengar keterangannya. 3 saksi Syukur Henry Saputra. Di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 4 saksi Syapri. Di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangannya. 5 saksi Rinaldi alias Anang. Di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangannya. 6 saksi Heru Prayitno. Di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 7 saksi Alexi Obidillah. Di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. 8 Patullah Adi Putra. Di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. 9 saksi Nathanael Ginting. Di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 10 Timotius Clement. Di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 11 saksi Maulana alias Mul. Di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 12 saksi Imron alias Yoyon. Di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 13 saksi Arif Hadi Prabowo. Di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 14 saksi Janto Parluhutan Situmorang. Di bawah sumpah dalam persidangan juga telah memberikan keterangan. 15 saksi Muhammad Nasir alias Daeng bin Paweroy. Di bawah sumpah juga dalam persidangan ini telah
memberikan keterangan. 16. Saksi Kasranto di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 17. Saksi Syamsul Marib bin Syamsul Bahri di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 18. Saksi Dodi Prawira Negara di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. 19. Saksi Linda Pujastuti alias Anita di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. Keterangan ahli telah diperiksa juga di bawah sumpah ahli digital forensik, yaitu atas nama Rujit Kuswinoto. Di bawah sumpah juga telah memberikan keterangan. 2. Ahli bahasa Dr. Andes Krishna Jaya di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 3. Ahli dari Badan Narkotika Nasional, yaitu Ahwil Lutan di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 4. Ahli pidana Epa Anjani Julfa di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. Kemudian telah diperiksa juga saksi Adecat, yaitu 1. Saksi atas nama Jasman di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 2. Saksi Jontra Manpi Bakra di bawah sumpah di persidangan ini juga telah memberikan keterangan. Kemudian 3. Ahli digital forensik Ruby Jukri Alamsyah di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 4. Ahli pidana atas nama Elwi Daniel di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. 5. Ahli hukum pidana Jamin Ginting di bawah sumpah juga di persidangan ini telah memberikan keterangan. Kemudian 6. Ahli psikologi forensik atas nama Reja Indragiri Amril di bawah sumpah juga dalam persidangan ini telah memberikan keterangan atau pendapat. Surat selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Melanjutkan. Surat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP junto pasal 187 KUHP. Alat bukti surat yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah bahwa yang diajukan di depan persidangan berupa 1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF yang disita dari Syamsul Marif dan saksi Dodi Prawira Negara tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF yang disita dari saksi Linda Pujastuti alias Anita tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ready? Wow, Mia, king semida.
Sure. Hey, can you send me that? Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advance Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Yang mana telah membuktikan bahwa telah terjadi arahan dari terdakwa kepada saksi Dodi Pegawai Negara untuk menjalin komunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti dengan cara mengirimkan kontak atas nama Anita Cepu, yaitu kontak aplikasi WhatsApp milik saksi Linda Pujiastuti dari terdakwa kepada saksi Dodi Pegawai Negara, dan saksi Dodi Pegawai Negara kembali meneruskan kontak tersebut kepada saksi Samsul Ma'arif agar saksi Samsul Ma'arif bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Pegawai Negara untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti. 3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana berdasarkan saksi Linda Pujiastuti, saksi Kasranto, dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat dari handphone yang telah disita, pesan WhatsApp antara saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa. Selain itu, terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa. Kemudian komunikasi antara saksi Kasranto dengan saksi Linda Pujiastuti, di mana terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Linda Pujiastuti, iki ono barang 5 kilogram golek nelawan posisi barang di Riau, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Linda Pujiastuti dengan menghubungi saksi Kasranto melalui telepon WhatsApp. Hal ini telah membuktikan bahwa telah terjadi arahan dari terdakwa kepada saksi Linda Pujiastuti untuk mencari pembeli narkotika jenis sabu yang telah ditukar tersebut. 4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana berdasarkan saksi Linda Pujiastuti, saksi Dodi Pegawai Negara, saksi Samsul Ma'arif, dan saksi
Samsul Marif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp yang telah ditampilkan di persidangan dan hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Linda Pujiastuti dan terdakwa saksi Dodi Poe Negara dengan terdakwa serta saksi Linda Pujiastuti dengan Samsul Marif. Selain itu juga terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Poe Negara dengan terdakwa, di mana terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 mengirimkan nomor HP atas nama Anita Cepu kepada saksi Dodi Poe Negara. Adapun hal yang dimaksud sosok Anita Cepu oleh terdakwa adalah saksi Linda Pujiastuti dengan maksud serta tujuan terdakwa mengirimkan nomor handphone tersebut agar saksi Linda Pujiastuti ditugaskan untuk menjual narkotika jenis sabu dan untuk memudahkan koordinasi antara saksi Dodi Poe Negara dengan saksi Linda Pujiastuti. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Poe Negara yang pada pokoknya meminta saksi Dodi Poe Negara untuk memberikan penegasan kepada saksi Linda Pujiastuti agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan sabu. Kemudian oleh saksi Linda Pujiastuti bersikeras untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 1000 gram terlebih dahulu dari saksi Dodi Poe Negara lalu membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual. Atas permintaan saksi Linda Pujiastuti tersebut, terdakwa meminta agar saksi Linda Pujiastuti menuruti permintaan saksi Dodi Poe Negara. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam keterangan saksi Dodi Poe Negara mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya saksi Dodi Poe Negara membawa narkotika jenis sabu tersebut di Jakarta. 5. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Poe Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif, saksi Imron alias Yoyan dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp antara saksi Dodi Poe Negara dengan terdakwa. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Poe Negara dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, saksi Samsul Marif dengan saksi Dodi Poe Negara serta saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Marif yang mana membuktikan telah terjadi penyampaian laporan dari saksi Dodi Poe Negara kepada terdakwa terkait keberangkatan saksi Dodi Poe Negara untuk membawa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5.000 gram ke Jakarta melalui jalur darat untuk diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti. Namun terdakwa malah menawarkan untuk kiranya membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama-sama dengan terdakwa. Namun saksi Dodi Poe Negara menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat berisiko dampaknya. Kemudian saksi Dodi Poe Negara kembali melaporkan akan berangkat menuju Jakarta untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti dan atas laporan tersebut terdakwa menyetujui perjalanan saksi Dodi Poe Negara tersebut dan menyampaikan kepada saksi Dodi Poe Negara untuk berhati-hati dalam perjalanan. Kemudian serah terima narkotika jenis sabu dari saksi Samsul Marif kepada saksi Linda Pujiastuti terlaksana pada tanggal 24 September 2022. Serah terima tersebut dilakukan dengan cara membawa langsung dengan menggunakan mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo nomor D371 MNY yang kemudian oleh saksi Samsul Marif dan saksi Dodi Poe Negara dari Kota Padang menuju Jakarta. Namun sesampainya di rest area Karangtengah, narkotika jenis sabu dipindahkan ke mobil Toyota Sienta milik saksi Samsul Marif yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Imron alias Yoyon. Selanjutnya saksi Dodi Poe Negara memisahkan diri untuk pulang ke rumahnya di Depok, sementara saksi Samsul Marif bersama-sama dengan saksi Imran alias Yoyan menuju rumah saksi Linda yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. 6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Poe Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif, saksi Kasranto, saksi Janto dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp antara saksi Dodi Poe Negara dengan terdakwa. Terdakwa dengan saksi Samsul Marif serta terdakwa dengan Linda.
Selain itu, terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Poyonegara dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Dodi Poyonegara, saksi Samsul Ma'arif dengan terdakwa, serta saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Ma'arif, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1.000 gram dari saksi Linda Pujiastuti kepada saksi Kasranto. Narkotika jenis sabu tersebut kembali diserahkan kepada saksi Janto untuk dijual. Saksi Janto lalu menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Alek, DPO, dan memperoleh uang senilai 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Ma'arif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Ma'arif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 550 juta rupiah disimpan. Dari penangkapan di lapangan bentuknya masih seperti itu. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang.
serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Planstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Terdakwa ketika menyerahkan paper bag berisi uang sebesar 27.300 Singapura dolar. Terdakwa lalu mengutarakan kecewaannya karena saksi Linda Pujiastuti tidak berkomitmen sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Dodi Negara penjualan selanjutnya. Terdakwa juga menyatakan bahwa bagian saksi Linda Pujiastuti atas penjualan narkotika jenis sabu adalah 10% dari 400 juta rupiah, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Barang yang lain tidak usah lewat saksi Linda Pujiastuti karena terdakwa juga banyak buyer yang lain. Kemudian saksi Dodi Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti dan menawarkan harga per 1000 gram narkotika jenis sabu dengan harga 360 juta. Harga tersebut telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa. 9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Negara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Linda Pujiastuti, saksi Kasranto, saksi Janto Peruntutan, saksi Muhammad Nasir, saksi Imron Yoyon, dan terdakwa. Masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang didukung oleh alat bukti surat yang yakni berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4547-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4548-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4550-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022, serta hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi-saksi dengan terdakwa yang membuktikan telah terjadinya tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 5.000 gram yang dilakukan atas kehendak terdakwa. Keterangan terdakwa. Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar Marhum di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 30 tahun menjadi anggota Polri dan jabatan terakhir terdakwa sebagai Kapolda Jawa Timur. Bahwa terdakwa selama menjadi anggota Polri tidak pernah mendapat hukuman dan terdakwa selama mengabdi menjadi anggota Polri mendapat penghargaan kurang lebih sebanyak 24. Bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 malam terdakwa menjalani tindak medis di Pondok Indah selama 3 jam total karena melakukan observasi di spinal bahu kanan, lutut, dan engkel sampai rumah kurang lebih pukul 12 malam dan mendapat kabar dari teman terdakwa dari BIN diinformasikan bahwa terdakwa disebut dalam penangkapan anak buah terdakwa. Kemudian terdakwa meminta istri terdakwa untuk memanggil istri saksi Dodi Negara keesokan harinya. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 8 WIB selanjutnya terdakwa mengobrol bersama dengan istri saksi Dodi Negara. Kemudian istri saksi Dodi Negara menjelaskan bahwa saksi Dodi Negara pada malam hari dijemput oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya terkait perkara narkotika. Kemudian selang 1 jam istri saksi Dodi Negara dihubungi oleh saksi Dodi Negara yang mengatakan bahwa nanti ada saksi Samsul Ma'arif bersama kawannya. Kemudian saksi Dodi Negara menyuruh istrinya untuk mengizinkan
saksi Samsul Marif untuk naik ke lantai 2 bersama saudara. Kemudian setelah saksi Samsul Marif dari atas kemudian turun membawa box kayu, namun istri saksi Dodi Prawiranegara tidak mengetahui isinya. Lalu istri saksi Dodi Prawiranegara meminta bantuan kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa pulang dari rumah sakit sekira pukul 15.30 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan Kapolri di ruang kerja Kapolri yang kemudian terdakwa diminta Kapolri untuk menuju ke Propam Mabes Polri. Lalu terdakwa menuju ke ruang Kadif Propam lalu diarahkan ke Biro Paminal. Kemudian terdakwa diambil urin, darah, dan rambut untuk keperluan laboratorium. Setelah itu terdakwa dilakukan klarifikasi oleh Biro Paminal, namun pada saat itu penyidik Polda Metro Jaya kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diambil alih oleh penyidik Polda Metro Jaya dan pada saat itu terdakwa dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Bahwa kemudian tersangka akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, namun terdakwa menolak karena ingin melakukan klarifikasi terlebih dahulu kemudian memeriksa terdakwa sebagai saksi. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah selesai kemudian terdakwa ditempatkan di tempat khusus. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa diperiksa sebagai tersangka, namun terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum, lalu terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang kedua dan diperiksa sampai pagi hari dan didampingi oleh kuasa Henry Yosodiningrat. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang ketiga kembali sebagai tersangka. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan keempat kembali sebagai tersangka, namun pemeriksaan tersebut terdakwa mencabut keterangan terdakwa sebagai saksi maupun tersangka. Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penempatan khusus, istri Dodi Prawiranegara terus menghubungi istri terdakwa dan mengeluh karena saksi Dodi Prawiranegara disangka pasal berlapis. Bahwa terdakwa mulai ditahan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Rutan Polda Metro Jaya. Bahwa terdakwa diduga dalam melakukan tindak pidana narkotika. Bahwa terdakwa disangka menyuruh saksi Dodi Prawiranegara untuk menyisikan barang bukti narkotika dan menyuruh saksi Dodi Prawiranegara untuk menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti. Bahwa selanjutnya terdapat komunikasi antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiranegara maupun saksi Linda Pujiastuti, namun komunikasi sempat terhenti antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiranegara pada tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 21 September 2022. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti juga terhenti pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022. Bahwa rencana awal terdakwa setelah pemusnahan tanggal 15 Juni 2022, saksi Dodi Prawiranegara mendapat surat keputusan mutasi jabatan, namun sepertinya saksi Dodi Prawiranegara tidak menerima mutasi tersebut. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara meminta terdakwa untuk mengusulkan saksi Dodi Prawiranegara untuk kembali ke Bukit Tinggi. Kemudian terdakwa secara formil telah mengusulkan saksi Dodi Prawiranegara. Kemudian pada tanggal 24 September 2022 ketika terdakwa sakit, terdakwa menerima chat WhatsApp dari saksi Dodi Prawiranegara. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Dodi Prawiranegara lalu memerintahkan untuk menarik dan memusnahkan semua barang bukti jenis sabu. Kemudian terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk video conference dalam pemusnahan narkotika jenis sabu. Namun saksi Dodi tidak merespon. Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti 41,4 kg dari saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi. Bahwa benar terdakwa dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sorry, telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam.
Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. IP vitamin dan mineral, IPP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IPP-nya dong, dan ding dong, dang ding dong. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Hey, can you send me that? Sure. Samsung Galaxy S23 series 5G. Get it now. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Brunei dan meminta uang operasional. Dari situ terdakwa punya pikiran ini orang mau menipu dan bohongi terdakwa kembali. Lalu terdakwa ingin kerjain saksi Linda Pujastuti. Seperti itu, iki ono barang 5 kg di Riau golek nolawan. Itu betul ya, tetapi maksudnya untuk ngerjain saksi Linda Pujastuti atau menjebak saksi Linda Pujastuti. Bahwa yang mengacu kepada perintah penyisihan itu tidak ada perintah menyisihkan, hanya memainkan ya mas, minimal seperempatnya. Itu kalau seperempatnya dari 40 kg. Bahwa barang yang akan digunakan untuk menyebak saksi Linda Pujastuti alias Anita adalah fiktif. Namun angka 5 kg mengacu pada barang bukti narkotika jenis sabu yang berada di kejaksaan untuk persidangan. Karena tanggal 21 Mei 2022 setelah press release terdakwa bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam kapan batas waktu pemusnahan. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Agam menjawab secepat-cepatnya. Lalu saksi Dodi Pegawai Negara bertanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agam berapa yang akan dijadikan sebagai barang bukti persidangan. Kemudian Kepala Kejari Agam menjawab 1 kg. Lalu saksi Dodi Pegawai Negara mengatakan 400 gram saja. Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita mengatakan bahwa terdapat anggotanya yang akan menghubungi yaitu saksi Dodi Pegawai Negara, sementara komunikasi dengan saksi Dodi Pegawai Negara bahwa terdakwa akan menjebak saksi Linda Pujastuti alias Anita. Bahwa tanggal 24 September 2022 saksi Dodi Pegawai Negara menghubungi terdakwa melalui chat WhatsApp yang mengatakan izin jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung per buahnya 300, katanya sudah konfirmasi kepada jenderal mohon petunjuk. Lalu saksi Dodi Pegawai Negara juga mengirimkan foto uang, kemudian terdakwa menjawab, enggak mas, dia bilang 400.
Kata enggak mas merujuk atas pertanyaan saksi Dodi Prawenegara terkait apakah sudah konfirmasi dengan terdakwa, sementara 400 menjawab merujuk pada chat dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, lalu terdakwa mengatakan batalkan, lalu musnahkan. Bahwa terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg yang telah diserahkan ke Jakarta karena rencana terdakwa untuk memancing saksi Linda Pujiastuti ke Sumatera Barat, kemudian meminjam barang bukti yang berada di Kejaksaan. Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi Dodi Prawenegara ke Jakarta untuk mengurus karir. Bahwa benar saksi Dodi Prawenegara melaporkan bahwa satu barang bukti tidak bisa ditarik karena sudah terpecah-pecah. Kemudian terdakwa tidak membalas lagi karena perintah terdakwa untuk menarik dan musnahkan. Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat ini bahwa narkotika jenis sabu tidak dimusnahkan. Bahwa perintah terdakwa barang bukti narkotika untuk dimusnahkan. Bahwa terdakwa yakin narkotika tersebut telah dimusnahkan karena terdakwa mendapat laporan dari saksi Dodi yang mengatakan bahwa narkotika telah dimusnahkan ke dalam kloset. Bahwa kata jangan lupa Singgalang 1 tersebut berarti jangan lupa saya, yaitu terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan jangan lupa Singgalang 1. Bahwa maksud bonus untuk anggota yaitu metode terdakwa untuk menguji kejujuran saksi Dodi Prawenegara terkait perhitungan barang bukti. Bahwa terdakwa tidak mengerti asal-usul narkotika yang berada pada saksi Linda Pujiastuti. Bahwa tanggal 29 September 2022 terdakwa menanyakan kepada saksi Dodi Prawenegara terkait perolehan narkotika tersebut. Namun saksi Dodi hanya mengatakan siap salah. Bahwa maksud terhadap chat ganti terawas dan minimal seperempatnya yaitu untuk menguji kebenaran perhitungan barang bukti oleh saksi Dodi Prawenegara karena terdapat kejanggalan yaitu terdapat selisih 5 kg. Bahwa secara teknis terdakwa bukan tupoksi Kapolda untuk melakukan pengecekan terhadap berita acara barang bukti. Bahwa pada saat Dodi Prawenegara menghadap terdakwa di ruang Kapolda, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Dodi bahwa harga dari saksi Linda Pujiastuti, namun pada saat terdakwa dan saksi Dodi Prawenegara membahas usulan saksi Dodi Prawenegara bahwa nama saksi Linda Pujiastuti pada handphone terdakwa adalah Anita Cepu dan sepengetahuan terdakwa bahwa saksi Linda Pujiastuti sebagaimana perkenalan terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti di Hotel Klasik. Bahwa benar tanggal 29 September 2022 saksi Dodi Prawenegara menghadap terdakwa di rumahnya dan pada saat itu terdakwa menanyakan dari mana narkotika tersebut berasal, apakah narkotika telah dimusnahkan dan bagaimana hasil menghadap ASDM. Bahwa benar saya yang menjelaskan kepada penyidik bahwa tanggal 29 September 2022 saksi Dodi Prawenegara menghadap terdakwa di rumahnya dan membawa paper bag, namun saksi Dodi Prawenegara membawa kembali paper bag tersebut. Bahwa berdasarkan penjelasan istri saksi Dodi Prawenegara kepada istri terdakwa bahwa isi paper bag tersebut adalah uang. Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti karena pernah menipu terdakwa dan memiliki jaringan lapas, dan terdakwa juga mengatakan apabila saksi Linda Pujiastuti alias Anita dapat dijebak di Sumatera Barat, maka terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawenegara meminjam barang bukti yang berada di Kejaksaan. Bahwa terkait dengan barang bukti terdakwa untuk ditarik dan dimusnahkan, terdakwa tidak mengetahui narkotika tersebut dan terdakwa hanya patut menduga bahwa tidak ada ralat terkait dengan perintah terdakwa mengganti narkotika dengan tawas, namun terdakwa mengatakan bahwa saksi Dodi Prawenegara membalas chat tersebut dengan kata siap nggak berani jenderal dengan emoji ketawa. Bahwa acara pemusnahan barang bukti narkotika tanggal 15 Juni 2022 bahwa terdakwa menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkotika bersama dengan beberapa pejabat utama Polda Sumatera Barat antara lain Kepala Biro Logistik, Kepala Biro Operasi, Kabid Propam, para pengawal, ajudan, dan pada saat terdakwa menunggu terdakwa bersama dengan Forkopimda Provinsi antara lain Kakanwil Kemenham, BPOM, serta Wali Kota, KPN, dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres pada saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni Hari Bakti Kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawenegara kepada terdakwa terkait dengan penukaran
narkotika dengan tawas. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prawiranegara untuk merespon saksi Linda alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prawiranegara untuk menghubungi saksi Linda Pujastuti dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil syukur-syukur cash karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Tetapi terdakwa mengingat kata-kata syukur-syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni 2022 di mana saksi Dodi Prawiranegara melaporkan kepada terdakwa mengatakan bahwa izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia dan pihak ketiga kami tetap tidak mau dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga tersebut nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya. Makanya kami sampaikan ke Anita silakan bawa barang ini dan teknis Anita langsung berhubungan dengan jenderal. Untuk masalah berapa harga kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini. Tetapi Anita muter-muter terus. Jenderal kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita kami dan pihak ketiga jadi jelas kita berhadapan dengan siapa jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain antara mas dan dia saja dan jangan keluar. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara membalas, siap jenderal. Anita mengatakan bahwa barang itu diserahkan ke pihak ketiga. Itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiganya ini jenderal. Kemudian terdakwa membalas jangan ketemu pihak lain selain Anita dan kemudian dibalas oleh saksi Dodi Prawiranegara bahwa kami juga demikian jenderal. Cuma si Anita ini bilang berkali-kali akan utus tim untuk ambil barang dan juga meminta uang operasional dengan 50 juta jenderal. Lalu terdakwa membalas, jangan mas, aturannya mereka yang memberi jaminan kepada kita. Selanjutnya saksi Dodi Prawiranegara membalas, saya sudah sampaikan berkali-kali jenderal kasih DP ke kita dulu. Lama-lama jadi jebakan oleh Anita jenderal namanya cepu, tidak ada yang abadi. Jenderal, saya nilai Anita ini main-main kanan kiri. Makanya kami sangat hati-hati sekali jenderal, nyawa di ujung tanduk jenderal. Lalu terdakwa membalas, oke mas, kalau pengkhianat saya jamin tidak, dia cuma cari cuan kanan kiri. Bahwa terdakwa tidak meyakini percakapan tanggal 28 Juni 2022 karena chat handphone rawan dimodifikasi dan terdakwa telah mencabut semua BAP-nya. Serta seingat terdakwa bahwa saksi Linda Pujastuti harus masuk ke wilayah Sumatera Barat atau barter bukan menyerahkan barang. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2000 acara Sumatera Bike Week tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa terkait pengisian barang bukti narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memerintahkan saksi Dodi Prawiranegara untuk menyisikan barang bukti narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa tidak meyakini adanya percakapan WhatsApp pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 20.14 WIB antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiranegara, namun terdakwa menjelaskan bahwa konsepnya saksi Linda Pujastuti datang ke Sumatera Barat membawa uang cash untuk transaksi. Namun itu jika diperbolehkan meminjam barang bukti dari kejaksaan. Bahwa terdakwa tidak ingat terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB di mana saksi Dodi Prawiranegara mengatakan kepada terdakwa bahwa izin jenderal paket sembako, rencana paket sembako kami mau jalankan via darat minggu depan, petunjuk jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, monggo mas. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara membalas sebelum berangkat, saya dan Syukur akan menghadap jenderal. Kemudian terdakwa menjawab, oke. Bahwa terdakwa hanya ingat-ingat terkait dengan Syukur, namun faktanya saksi Dodi dan Syukur tidak pernah menghadap terdakwa. Bahwa terdakwa ingat terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 6 Agustus 2022 di mana saksi Dodi Prawiranegara mengatakan kepada terdakwa bahwa izin
Jenderal si A tidak mau terima di rumahnya. Katanya dia WA jenderal namun tidak dibalas. Mohon petunjuk jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, nggak ada mas, nggak ada WA saya. Bahwa terdakwa tidak meyakini terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 7 Agustus 2002 di mana terdakwa mengatakan kalau Anita sudah WA saya dan nggak dibalas, itu sudah kejanggalan mas. Kejanggalan kedua, dia nggak mau di rumahnya. Kemudian saksi di negara membalas, siap jenderal, izin jenderal, yang bersangkutan mau ritual untuk melaksanakan ini dan Anita butuh dana 15 juta untuk ritual jenderal. Kemudian terdakwa jawab pertanyaan tersebut, jangan pernah kasih duit mas. Kemudian dijawab oleh saksi Dodi, pimpinan negara, siap jenderal. Kemudian dibalas oleh terdakwa, gini aja mas, ada uang, ada barang, jangan mau dibayar belakangan. Lalu dijawab oleh saksi Dodi, pimpinan negara, berarti nggak jadi dibawa ke Jakarta jenderal, karena pihak sana juga nggak jelas jenderal permintaan bayar 1 minggu setelah barang diterima, karena si A ini nggak mau ada uang, ada barang dan bayar di depan. Kemudian terdakwa menjawab, jangan Pak. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah. Tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Setelah kerja seharian, ibadah
harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Terdakwa tidak ada hubungan bisnis yang ada satuan galon dengan saksi Linda Pujastuti. Namun hal tersebut terkait dengan penjebakan yang akan terdakwa lakukan kepada saksi Linda Pujastuti, bahwa terdakwa tidak ingat adanya percakapan chat WhatsApp tanggal 22 Mei 2022 yang pada pokoknya terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Pawenegara dengan kalimat, "Mas, usahakan gol ya yang kita bahas tadi, tentunya yang utama aman atau dilepas secara bertahap. Bahwa nomor handphone 0812 188 55601 bukan milik terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki dua nomor handphone yaitu 0812 1176666 dan 0811 822 822. Bahwa tujuan terdakwa memerintahkan saksi Dodi Pawenegara untuk menarik narkotika dari saksi Linda Pujastuti adalah langkah preventif dari terdakwa selaku Kapolda. Bahwa alasan terdakwa tidak menangkap saksi Linda Pujastuti melainkan terdakwa malah menyuruh saksi Dodi Pawenegara menarik narkotika tersebut karena narkotika yang diperjualbelikan tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa dan itu bukan merupakan wilayah hukum Polda Sumbar. Bahwa alasan terdakwa menghapus pesan dalam percakapan antara terdakwa dengan saksi Dodi Pawenegara dan saksi Linda Pujastuti karena kebiasaan terdakwa dan sifatnya personal. Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Kejari Agam terkait dengan peminjaman barang bukti melainkan saksi Dodi Pawenegara yang berkomunikasi dengan Kejari Agam. Bahwa alasan terdakwa baru berkeinginan untuk menyebak saksi Linda Pujastuti tahun 2022 sementara terdakwa merasa dibohongi di tahun 2019. Karena pada tahun 2019 terdakwa masih sebagai staf ahli yang tidak punya perangkat atau anak buah yang permanen. Kemudian pada tahun 2021 terdakwa diangkat sebagai Kapolda Sumbar. Lalu selang beberapa lama kemudian saksi Dodi Pawenegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi melakukan pengungkapan narkotika. Kemudian saksi Linda Pujastuti yang pertama menghubungi terdakwa. Pada saat itu terdakwa berpikir bahwa saksi Linda Pujastuti ingin membohongi terdakwa lagi dan terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Dodi Pawenegara untuk tidak memberikan uang kepada saksi Linda Pujastuti. Bahwa saksi Linda Pujastuti bukan merupakan istri siri terdakwa. Bahwa saksi Linda Pujastuti pernah menawarkan informasi adanya penyelundupan narkotika dari Vietnam. Bahwa saat saksi Dodi Pawenegara pergi dari rumah terdakwa, terdakwa ikut bersama mobil saksi Dodi Pawenegara dan terdakwa turun di Alfamart dekat rumah terdakwa. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 saat di Bandara Ngurah Rai, saksi Dodi Pawenegara tidak pernah mengatakan terkait harga penjualan narkotika sejumlah 2 kg dengan harga 360 juta per kilonya. Bahwa sebelum press release terdakwa pernah menginap di Hotel Santika lantai 8. Bahwa terdakwa mempunyai ajudan bernama Arif. Bahwa pada saat terdakwa menginap di Hotel Santika, saksi Dodi menghadap terdakwa di kamar dan pada saat itu saksi Dodi Pawenegara menyerahkan gelang gaharu kepada terdakwa serta pada saat itu Dodi Pawenegara belum mengenal saksi Linda Pujastuti. Bahwa terdakwa sebagai anggota kepolisian menjelaskan yang dimaksud dengan undercover buy yaitu pembelian secara terselubung terhadap narkotika di mana uang berasal untuk memancing calon penjual. Bahwa yang digunakan dalam undercover buy adalah uang atau barang. Bahwa terdakwa tidak ada melaksanakan kegiatan undercover buy. Bahwa kegiatan undercover buy wajib diterbitkan surat perintah dari atasan dan harus ada laporan. Bahwa handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Dodi Pawenegara dan saksi Linda Pujastuti yaitu handphone merek Huawei RS40 dan foto profil dengan aplikasi WhatsApp terdakwa yaitu foto terdakwa menghormat kepada Pak Jokowi. Bahwa handphone merek Huawei RS menggunakan nomor 081211766666. Bahwa terdakwa tidak menggunakan jaringan lain untuk handphone merek Huawei RS40. Bahwa sebelum terdakwa menghadap Kapolri, terdakwa mengganti handphonenya yaitu handphone merek Huawei RS50. Namun pada saat itu terdakwa menyerahkan handphone merek Huawei RS kepada penyidik karena handphone yang baru
datanya hanya berupa kontak. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima transfer atau uang cash dari penjualan narkotika. Bahwa sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Dodi Pegawai Negara dan saksi Linda Pujiastuti serta Samsul Marif terkait penjualan narkotika. Namun terdakwa berkomunikasi dengan saksi Dodi Pegawai Negara dan pada tanggal 29 September 2022 pada saat saksi Dodi Pegawai Negara ke rumah terdakwa bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi dan saksi Linda serta saksi Samsul Marif terkait laporan bahwa terdapat penjualan narkotika sebanyak 2 kg dan sudah diterima uang 200 juta rupiah. Bahwa tidak ada bukti chat dalam digital forensik terkait chat perintah terdakwa mengganti sebagian barang bukti dengan tawas. Bahwa selama terdakwa diperiksa pada tahap penyidikan, terdakwa tidak pernah ditunjukkan isi chat berdasarkan hasil digital forensik, namun hanya ditunjukkan berdasarkan tangkapan layar. Bahwa terdakwa pernah melakukan protes kepada penyidik terkait isi chat ganti sabu dengan tawas, di mana pada saat itu tidak ada emoji, kemudian setelah terdakwa protes, kemudian emoji tersebut muncul dan juga terdapat kata tarik semua barang yang sampai saat ini tidak pernah muncul. Bahwa terdakwa sudah meragukan isi chat yang ada dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan berita acara konfrontasi bahwa penjualan narkotika untuk kedua kalinya menurut keterangan saksi Dodi Pegawai Negara merupakan inisiatif dari saksi Samsul Marif. Namun menurut saksi Samsul Marif merupakan inisiatif dari saksi Dodi. Bahwa terdakwa menunjukkan CCTV ruang kerja Kapolda dan terdakwa menjelaskan tidak pernah saksi Dodi Pegawai Negara mengatakan kepada terdakwa bahwa harga dari saksi Linda Pujiastuti yaitu 400. Bahwa terdakwa dilakukan tes urin dan darah tanggal 13 Oktober 2022 sementara untuk rambut tanggal 14 Oktober 2022 dan hasilnya dikirimkan kepada penyidik tanggal 27 Oktober 2022. Namun pada tanggal 14 Oktober 2022 dilakukan rilis yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan positif. Kemudian terdakwa protes kepada Kapolri. Lalu terdapat adanya ralat yang menyatakan terdakwa negatif. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui adanya chat dari saksi Linda Pujiastuti terkait laporan bahwa invoice kedua sudah cair karena banyaknya chat yang masuk ke dalam handphone terdakwa. Namun setelah adanya perkara ini terdakwa baru tahu adanya chat dari saksi Linda Pujiastuti yang mengatakan Pak Teddy invoice kedua wes cair 200. Bahwa tidak ada uji lab perbandingan antara narkotika yang disita Polda Metro Jaya dengan narkotika yang berada di Bukit Tinggi. Setelah terdakwa membedah berkas perkara terdapat hasil lab dari BPOM terkait hasil lab narkotika yang berasal dari Bukit Tinggi dijelaskan secara lengkap prekursor yang ada di dalam sabu. Sedangkan uji lab yang ada di Jakarta hanya menjelaskan positif sehingga ada perbedaan standar. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengaturan harga narkotika dan mengatur pertemuan saksi Dodi Pegawai Negara dan saksi Linda Pujiastuti serta saksi Samsul Marif. Bahwa terdapat penyidik Polda Metro Jaya meminta sampel barang bukti narkotika dari Bukit Tinggi dan meminta hasil BPOM seharusnya dilakukan uji perbandingan atas barang bukti narkotika tersebut. Bahwa terdakwa mengetahui terdapat pembicaraan antara saksi Dodi Pegawai Negara dengan saksi Samsul Marif terkait dengan perintah terdakwa untuk ditarik semua barang, batalkan dan musnahkan dari salinan berkas perkara. Dalam percakapan tersebut terdapat narasi untuk buang narkotika di kloset atau membuang narkotika di jalan tol. Bahwa terdakwa juga mengetahui terdapat pembicaraan antara saksi Dodi Pegawai Negara dengan saksi Samsul Marif terkait dengan pengurusan karir dan pangkat saksi Dodi Pegawai Negara dari hasil penjualan narkotika dari salinan berkas perkara. Bahwa terdapat beberapa narasi terkait untuk membujuk saksi Linda Pujiastuti karena penjebakan akan dilakukan dalam wilayah hukum terdakwa dan saksi Linda Pujiastuti harus membawa uang cash. Bahwa alasan terdakwa harus menjebak saksi Linda Pujiastuti karena saksi Linda Pujiastuti telah membohongi terdakwa dengan adanya informasi terkait penyelundupan narkotika dan ingin membuktikan saksi Linda Pujiastuti mempunyai jaringan. Bahwa maksud terdakwa memperkenalkan saksi Dodi Pegawai Negara dengan saksi Linda Pujiastuti untuk memperjuangkan saksi Dodi Pegawai Negara. Bahwa saksi Dodi Pegawai Negara pernah melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi Dodi Pegawai Negara telah melakukan profiling terhadap Linda Pujiastuti. Bahwa jika memang terdakwa ingin menjual
narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti, maka terdakwa tidak perlu menyuruh saksi Dodi Prawiranegara maupun saksi Samsul Ma'arif. Bahwa percakapan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti tidak pernah dikirim kepada saksi Dodi Prawiranegara. Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan kesepakatan harga tersebut. Namun terdakwa mengetahui berdasarkan berkas perkara bahwa yang melakukan kesepakatan harga adalah saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Ma'arif yang disetujui oleh saksi Dodi Prawiranegara. Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui narkotika tersebut dan terdakwa tidak pernah mengatur transaksi, bahwa terdakwa tidak pernah ikut membagi-bagi uang hasil penjualan narkotika dan nama terdakwa hanya dikait-kaitkan. Bahwa terdakwa tidak pernah merasa bersalah. Bahwa terdakwa menyesal mengenalkan saksi Dodi Prawiranegara dengan saksi Linda Pujiastuti. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa: A. 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto. B. 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram. 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram. 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram. 1 buah handphone merek Huawei 40 RS warna hitam tanpa SIM card dengan email 86239044981089 dan 86239304985645. 1 unit black decoder Hikvision serial D92730119. 1 lembar print up berisikan potongan video liputan TV One menit 456 berisikan press release yang dihadiri oleh Forkompimda, yaitu Kajari, Kapolres, dan Dim Wali Kota, yang dimuat oleh akun YouTube TV One News yang diupload tanggal 21 Oktober 2022 dengan judul Jenderal Polisi Pengendali Sabu Telusur TV One. F. 1 dokumen berisikan 1 surat perintah, 7 surat ketetapan status barang sitaan, dan 2 berita acara pemusnahan barang bukti. G. 1 buah flash disk merek SanDisk 16 GB warna hitam dan merah yang berisikan 14 Juni 2022 yang didokumentasikan TV One tanggal 15 Juni 2022. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya. Lanjut. 3 Romawi, analisa yuridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa yuridis terhadap perkara terdakwa Teddy Minahasa Putra, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Bahwa untuk dapat dikenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi, perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya, hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.
Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Selanjutnya, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Menurut pendapat Simons, dalam buku karangan Khairul Huda, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana Pranada Media Jakarta 2006 halaman 4. Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya atau kesalahan itu dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu 1. Kemampuan bertanggung jawab. 2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dolus dan culpa. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan dengan kesalahan. CST Kansil, dalam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia 1989, memberikan pengertian tentang apa itu delik. Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wiryono Projodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia 2008 menyebut delik sebagai tindak pidana. Menurut dia, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Sementara dalam Asas-Asas Hukum Pidana 2008 karya Mulyatno, perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Macam delik dikutip dari Asas-Asas Hukum Pidana tahun 2010 karya Andi Hamzah. Berikut beberapa macam delik. Pertama, delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan terdapat dalam buku KUHP mulai pasal 104 sampai dengan pasal 488. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP, yakni pada pasal 489 sampai pasal 569. Delik kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meski perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Misalnya, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tanpa ada aturan hukum, masyarakat sudah mengetahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang tak baik dan pantas dipidana. Sementara delik pelanggaran yaitu perbuatan yang baru diketahui sebagai delik setelah diatur dalam undang-undang, contohnya pasal 503 KUHP tentang pembuat kegaduhan. Yang kedua, delik formil dan delik material, menitik beratkan pada perbuatan. Dengan kata lain, undang-undang melarang perbuatannya. Contohnya pasal 362 tentang pencurian. Seseorang dapat dipidana karena pencurian meski barang yang hendak dicuri belum sempat diambil. Sementara delik material menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Artinya undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut. Yang ketiga, delik komisi dan delik komisi adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka secara aktif melakukan delik komisi. Adapun delik omisi dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan. Delik omisi terbagi menjadi dua, yaitu delik omisi murni atau membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUH Pidana. Delik omisi tidak murni yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibatnya. Adapun akibat ini timbul karena pengabaian, seperti pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan tidak memberi makan. 4. Delik kesengajaan dan delik kealpaan. Delik kesengajaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan, sementara delik kealpaan dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. Kelima, delik aduan dan delik biasa atau delik aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan. Jika tidak ada aduan, maka delik tersebut tidak dapat diproses oleh hukum. Misalnya pasal 284 KUHP tentang perzinahan, perlu adanya dari suami atau istri selaku korban. Adapun delik biasa adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Keenam, delik umum dan delik khusus. Delik umum adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara delik khusus hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Misalnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer. Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik. Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu, jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi,
maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Elemen delik umumnya terbagi dalam dua bagian, yaitu pertama, unsur objektif atau yang biasa disebut actus reus, dan dua, unsur subjektif atau yang biasa disebut mens rea. Unsur delik objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana meliputi A. Sifat melawan hukum, B. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 415 KUH pidana, dan C. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik objektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan dari pelaku delik, yaitu wujud perbuatan atau akibat yang kelihatan. Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa, pasal 362 KUHP, wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi ahli juru bahasa, pasal 224 KUH pidana. Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi atau jenis delik omisi atau delictum commission atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat. Perumusan delik bersifat melawan hukum. Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik objektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum ya pada sibuk sendiri-sendiri. Sahur yuk, Nak. Indomie hangatkan lagi bersama penuh arti. Indomie seleraku. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advanced Fit Formula dan 5 OK-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna.
Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Emang Vannis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vannis White. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Oleh undang-undang, perundang-undangan terhadap pelanggaran diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Memperhatikan pendapat A.F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 8, Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan dan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa, serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Lagi pula, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbatas dengan izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang kami susun dalam bentuk alternatif, yaitu pertama, melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena itu, penuntut umum akan memilih dakwaan pertama, yakni melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Tanpa hak atau melawan hukum. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap manusia, baik laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, dan lain-lain, sebagaimana yang dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bila mana pada umumnya 1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut, dengan perkataan lain dalam keadaan sadar. 2. Kemampuan jiwanya dapat menginsapi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dalam tindakan tersebut. Dalam buku asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, buku SR Sianturi, halaman 250 sampai 251, pertanggungjawaban pidana disebut bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, di mana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsapi hakikat dari tindakan yang dilakukannya dan mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Teddy Minahasa Putra setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim. Ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Di samping itu, dalam persidangan terdakwa mampu bertanggung jawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung, hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur setiap orang di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau cacat jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasi sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan. Profesor Mulyatno, sarjana hukum, mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus memenuhi 2 hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak sebagai konsekuensinya. Maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, yaitu unsur kesalahan. Hubungannya dengan unsur di atas, berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah peristiwa
yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut, bahwa benar terdakwa Teddy Minahasa Putra sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Teddy Minahasa Putra mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Teddy Minahasa Putra sehat jasmani dan rohani serta cukup dalam menjalankan proses persidangan. Oleh karena itu, selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat menyediakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subjek hukum. Dengan demikian, unsur setiap orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Unsur tanpa hak ini berkaitan dengan unsur melawan hukum. Dalam hukum pidana, menurut pendapat Profesor Simon yang dikutip oleh S.R. Sianturi, dituangkan dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyebutkan bahwa bagi para sarjana yang menganut pandangan formil mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu karena dengan sendirinya seluruh tindakan sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki dalam rangka penuntutan mengadili, harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah Wonderlic. Menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif. 2. Bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada dalam diri seseorang atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu, maka atau arti atas prasat tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan dilakukan tanpa kewenangan. Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ditentukan narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reagnesia diagnostik serta meanesia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Balai POM. Secara rinci, Undang-Undang Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka hanya mendapatkan izin khusus dan atau persetujuan dari Menteri. Dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang berwenang lainnya, sehingga yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja, kumur Listerin. Dengan Essential Oil, untuk kurangi kuman hingga ke sela gigi. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna Brilliant White dari Nippon Paint, yang bersih dan elegan untuk dinding luar rumah. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Nasional maupun internasional dengan modus operandi yang semakin canggih, maka juga diatur perluasan teknik penyidikan guna melacak, mengungkap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika, termasuk perluasan alat bukti yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2000 tentang narkotika. Ditentukan ayat 1. Penyidik hanya dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang KUHP. Ayat 2. Alat bukti sebagaimana ayat 2 berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik dan serupa dengan itu. B. Data rekaman dan informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang terhubung dan di atas
tertuang di atas kertas berupa fisik maupun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat dan atau gambar, peta, rancangan foto dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau formasi yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh mampu membaca dan memahaminya. Berdasarkan pembahasan teori tersebut di atas dan juga pembahasan atas ketentuan terkait unsur tanpa hak melawan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya di persidangan juga ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum yang terkait dalam perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan ahli, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, didukung oleh alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan, dibaca dan dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan sebagaimana berikut. Lanjut. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Halaman 151. Berdasarkan pembahasan teori hukum pidana dan pembahasan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan dari alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebagai berikut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Syukur, saksi Safri, saksi Rinaldi alias Andang, saksi Heru Prayitno, saksi Alexi, keterangan saksi Samsul Marif, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital, serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp berbentuk tulisan atau chatting, dan barang bukti handphone adalah benar pada tanggal 14 Mei 2022 Polres Bukit Tinggi telah melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya, saksi Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkannya kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 33 302 001 milik saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812 11 7666 sesuai alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan alat bukti surat dari ahli digital forensik. Atas laporan tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk membulatkannya menjadi seberat 41,4 kg. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2022, saksi Dodi Prawira Negara menerangkan telah mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa mengenai waktu pelaksanaan press release terkait pengungkapan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Dodi maupun keterangan terdakwa adalah benar saat itu terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara tidak ada memiliki kegiatan akan menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan persetujuan Menteri dan rekomendasi dari BP POM.
sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan juga pada saat itu terdakwa maupun saksi di peradilan negara juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, dan juga tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan saat itu juga terdakwa maupun saksi di peradilan negara juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada menteri, atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan juga kepada Kepala Kepolisian RI atau Kapolri sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat 1 junto ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga dalam peredaran narkotika golongan 1, terdakwa maupun saksi di peradilan negara mengetahui saat itu tidak memiliki hak dalam penyaluran karena bukanlah sebagai pedagang besar farmasi, dan juga dalam penyerahan juga bukan memiliki hak sebagai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, ataupun sebagai dokter sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41 dan pasal 43 Undang-Undang tentang narkotika. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi di prawira negara maupun keterangan terdakwa adalah benar terdakwa yang pada saat itu adalah seorang pejabat kepolisian dengan jabatan Kapolda Sumatera Barat sudah mengetahui saat itu tidak memiliki kegiatan pembelian terselubung atau undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, lalu menyatakan kehendaknya sebagai wilen dengan cara memberikan arahan kepada saksi di peradilan negara yang diketahuinya selaku Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan lalu menukar sebagai barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai alasan bonus untuk anggota. Padahal terdakwa seharusnya mengetahui berdasarkan pasal 91 Undang-Undang tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan pendidikan dan latihan. Bahwa kehendak serta arahan terdakwa kepada saksi di peradilan negara untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum dan dengan tawas kembali dilanjutkan terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022 di Hotel Santika dengan mengatakan kepada saksi di peradilan negara kata-kata, isyarat, kode atau sandi supaya tidak diketahui orang lain, yaitu jangan lupa Singgalang 1. Kemudian sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali mengarahkan saksi di peradilan negara melaksanakan kehendaknya dengan mengatakan untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu, lalu menukarnya dengan tawas seberat 10.000 gram. Selanjutnya, sekira pukul 23.41 waktu Indonesia Barat, berdasarkan keterangan saksi di peradilan negara dan alat bukti informasi elektronik atau aplikasi WhatsApp, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi di peradilan negara dengan kalimat, mainkan ya mas, dan saksi di peradilan negara menjawab, siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab, minimal seperempatnya, dan saksi di peradilan negara menjawab kembali, siap 10 jenderal. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2022, setelah melakukan press release, lalu sekira pukul 21.13 waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali menyampaikan kehendaknya dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi di peradilan negara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram, lalu menukarnya dengan tawas. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi, keterangan saksi Samsul Marif adalah benar atas kehendak sebagai wilen dan arahan dari terdakwa yang diketahui mereka tanpa hak atau melawan hukum
telah menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung atau undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan, juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sita narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada menteri atau diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada BNN dan kepada Kapolri dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan undang-undang narkotika tersebut. Lalu secara tanpa hak atau melawan hukum pada tanggal 14 Juni 2022 saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif tanpa paksaan menyamakan kehendaknya dengan kehendak terdakwa dan kemudian melaksanakan arahan dan kehendak terdakwa tersebut dengan menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 5.000 gram tersebut dengan kurang lebih 5.000 gram tawas. Lalu dengan kehendak bersama disimpan di ruang kerja saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Linda Pujiastuti dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto dan alat Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sorry telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin dengan essential oil untuk kurangi kuman hingga ke sela gigi. Mulut sehat, napas segar. Cakep. Puasa makin lancar. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Cipta dan Herba, bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi.
Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Dan disisihkan tersebut kepada orang lain sekaligus berkehendak menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui saksi Linda Pujastuti dan saksi Dodi Prawira Negara. Sehingga untuk mewujudkan perbuatan menawarkan untuk dijual sekaligus menjadi perantara dalam jual beli narkotika, terdakwa telah memperkenalkan saksi Dodi Prawira Negara kepada saksi Linda Pujastuti dengan cara saksi Dodi Prawira Negara dikirimkan di share terdakwa nomor handphone saksi Linda Pujastuti. Sebagaimana didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik berupa aplikasi WhatsApp dan juga didukung keterangan ahli digital forensik. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan saksi Samsul Marif, keterangan saksi Linda Pujastuti, dan alat bukti keterangan ahli digital forensik Rujit Kuswinoto, dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital, mendukung alat bukti elektronik, dan barang bukti handphone adalah benar terdakwa pada saat itu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu untuk kepentingan pengembangan iptek dan juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan dan juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau akan diserahkan untuk kepentingan pendidikan dan latihan kepada Badan Narkotika Nasional dan kepada Kapolri dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 75, pasal 79, pasal 35, pasal 41, pasal 43, pasal 91 Undang-Undang Narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berkehendak melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menyerahkan narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 5.000 gram kepada orang lain yaitu kepada saksi Linda Pujastuti melalui saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Marif yang diketahui terdakwa perbuatan menyerahkan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa maupun saksi Linda Pujastuti melalui saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Marif yang tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan saksi Samsul Ma'arif, keterangan saksi Linda Pujastuti dan alat bukti keterangan ahli digital forensik dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp dan barang bukti handphone adalah benar. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual sekaligus menjadi perantara dalam jual beli serta melakukan perbuatan menyerahkan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum bisa terwujud menjadi perbuatan menjual. Lalu pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara agar saksi Dodi Prawira Negara menghubungi saksi Linda Pujastuti guna menyamakan kehendak atau meeting of mind dengan tujuan meminta saksi Linda Pujastuti untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut secara tunai. Dilanjutkan. Dilanjutkan majelis. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan saksi Samsul Marif, keterangan saksi Linda Pujastuti, keterangan saksi Kasranto dan alat bukti keterangan ahli digital forensik dan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti digital serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp
dan barang bukti handphone adalah benar. Selanjutnya setelah berkehendak melakukan perbuatan menukar, perbuatan menawarkan untuk dijual, sekaligus melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, serta melakukan perbuatan menyerahkan dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. IP vitamin dan mineral, IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IP-nya dong, dan ding dong, dan ding dong. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kepentingan pendidikan dan latihan, bila ada perbuatan dilakukan di luar aturan limitatif tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa didukung fakta keterangan ahli Badan Narkotika Nasional Dr. Andes Ahwilutan
yang disampaikan di depan persidangan menerangkan berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, diklat dan barang bukti tidak boleh dijual walaupun dengan alasan pengungkapan perkara narkotika, karena itu termasuk dalam penjebakan. Dan jika untuk pemancing, sangka metode yang bisa digunakan adalah undercover buy dengan memakai uang dan bukan barang bukti. Tugas teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilaksanakan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya. Dalam pelaksanakan tugas kewenangan penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan pegawai negeri sipil tertentu. Surat perintah undercover buy dan control delivery harus disebutkan secara limitatif penggunaannya untuk melakukan undercover buy atau control delivery. Tidak ada dalam teknik undercover buy dan control delivery menggunakan barang jenis narkotika, sehingga tidak dikenal istilah undercover sell. Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa juga didukung fakta keterangan ahli pidana Elwi Daniel yang menerangkan. Ahli mengatakan perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun tanpa hak melakukan suatu kewajiban. Ahli mengatakan melawan hukum dalam arti formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan dalam arti material adalah bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis seperti kebiasaan maupun kepatutan. Ahli mengatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika dalam tindak pidana narkotika. Ahli mengatakan bahwa pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika terkandung berbagai unsur sifat melawan hukum, yakni tiap orang tanpa hak atau melawan hukum kemudian melakukan kategori perbuatan dalam pasal 114, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara maupun pembeli. Sedangkan dalam pasal 112, setiap orang secara melawan hukum tanpa hak menyimpan maupun memiliki. Kemudian dalam tindak pidana sebagaimana pasal 112 dan 114, cukup satu perbuatan saja yang terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan. Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa didukung fakta keterangan ahli psikologi forensik yang menerangkan adanya penghapusan percakapan WA menunjukkan yang bersangkutan sedang menutupi perbuatannya, sehingga jelas perbuatan terdakwa sangat sempurna dalam melakukan perbuatan tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum saat melaksanakan rangkaian kejahatan narkotika yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius. Dan perbuatan tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum menjadi sangat jelas sekali karena terdakwa saat melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujastuti adalah menggunakan modus operandi yang canggih dan memanfaatkan sarana teknologi digital sehingga tidak harus bertemu secara fisik, yang sesuai dengan keterangan ahli pidana Dr. Eva, dan memungkinkan terdakwa dan para pelaku lainnya tidak saling bersentuhan atau tidak bertemu secara fisik karena berada pada lokus yang berbeda serta menggunakan kode atau bahasa sandi melalui sarana digital berupa handphone maupun verbal yang hanya dipahami pelaku seperti kata sandi sembako, invoice, galon, cari lawan, mainkan saja, Singgalang 1 dan lain sebagainya. Dan rangkaian kejahatan narkotika yang dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius yang dilakukan terdakwa dengan diawali melakukan perbuatan menukar, melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, melakukan perbuatan menyerahkan dan akhirnya melakukan perbuatan menjual adalah dilakukan secara tanpa hak maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana keterangan ahli pidana Eva dan ahli Badan Narkotika Nasional Ahwil Hutan. Karena saat itu terdakwa bersama dengan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujastuti tidak memiliki hak maupun kewenangan dalam melaksanakan kegiatan peredaran narkotika, termasuk kegiatan penyaluran, penyerahan, apalagi penjualan narkotika karena hak penyerahan narkotika tersebut diketahui merupakan hak pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dokter, sebagaimana ketentuan pasal 35, pasal 41, pasal 43 Undang-Undang Narkotika.
serta terdakwa juga mengetahui kegiatan penyerahan dan penjualan narkotika tersebut tidak ada memiliki kepentingan untuk pembuktian perkara maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan latihan sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika. Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengetahui dan sadar kalau saat itu terdakwa sedang tidak bertindak sebagai penyidik dan juga tidak sedang melakukan kegiatan atau tidak memiliki surat perintah untuk melaksanakan kegiatan pemberitaan terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dan juga kegiatan sah lainnya sebagaimana ketentuan pasal 75 dan pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Bahwa lebih pentingnya lagi sebagaimana keterangan ahli Badan Narkotika Nasional Ahwilutan yang menerangkan penggunaan sabu umumnya merupakan pemakaian kecil di mana satu orang cukup menggunakan 0,1 gram, sehingga 1 kilogram sabu bisa membunuh 1 juta orang. Hal ini jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujastuti adalah perbuatan melawan hukum material yang luar biasa karena melanggar kepatutan dan nurani dalam masyarakat Indonesia, yang mana perbuatan terdakwa tersebut jelas memberi dampak kerugian yang besar bagi negara Indonesia. Karena perbuatan tersebut bisa merusak dan menghancurkan sumber daya manusia Indonesia. Sudah berapa banyak hancurnya generasi bangsa akibat narkotika? Sudah berapa banyak keluarga yang menderita karena anak yang menjadi korban peredaran narkotika? Sudah berapa banyak orang yang menjadi kecanduan dan sulit untuk hidup normal kembali akibat kejahatan narkotika? Sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan negara untuk merehabilitasi korban narkotika? Sehingga apabila 1 kilogram sabu bisa membunuh 1 juta orang, maka jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat luar biasa. Dengan demikian, unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa, dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti. Piala Dunia U20 tentu dengan tujuan supaya kita juga bisa menjadi tuan rumah yang baik, penyelenggara yang baik, dan juga memberikan harapan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian juga bisa merasakan atmosfer bermain di Piala Dunia. Itu yang paling penting. Tapi dengan keputusan FIFA ini, itu kita harus bisa terima karena kita adalah bagian dari FIFA, kita adalah anggota FIFA. Saya berharap Coach Sintayong serta pelatih, kemudian anak-anakku sekalian, tenang dulu. Kita akan menunggu kedatangan Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk memikirkan langkah selanjutnya. Memang ini berat, menyedihkan dan mengecewakan buat kita semua. Tapi ini sudah terjadi. Dan mimpi kita untuk berusaha bidding tuan rumah Piala Dunia Senior 2034 bersama dengan negara lain, saya kira juga dengan kejadian ini akan hilang. Kita harus mengembalikan lagi, memulihkan lagi kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Dan tentu yang dikhawatirkan setelah ini jangan sampai ada sanksi berat FIFA.
Itu yang kita khawatirkan. Karena FIFA menganggap bahwa kita sudah memberikan jaminan dengan government garanti yang ditandatangani oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah, kita menyelenggarakan dengan baik FIFA Under-20 World Cup ini. Yang ternyata kita tidak bisa dan kita dianggap tidak mampu. Sekali lagi, Federasi PSSI, Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah berusaha dengan sekuat tenaga sama kami. Coach Sintayong sejak 2020 ya? 20, ya. Sudah mengeluarkan segala kemampuan beliau, energi, pikiran, waktu. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sampai berganti 2 kali timnas. Yang pertama ke Kroasia dan lain-lain, dan yang sekarang kalian. Saya mohon maaf, saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada Coach Sintayong dan seluruh tim manajer, dan khususnya kepada anak-anakku sekalian yang harus kehilangan mimpi bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi, sekali lagi saya ulangi, mimpi seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain di Piala Dunia. Sekarang hilang, kita belum tahu nasib selanjutnya. Apakah kalau dipindah tempatnya kita masih bisa sebagai peserta dari 24 itu atau tidak, kita belum tahu. Kita harus menunggu Ketua Umum Pak Erick Thohir kembali ke Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk Coach Sintayong, luar biasa Anda sudah menempa, menggembleng, melatih anak-anak ini. Tapi ya ujungnya seperti itu. Coach, bersabar dulu, tolong jangan ambil keputusan ya, di manajer juga. Kita akan putuskan di Esko PSSI menunggu Ketua Umum apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Inilah kenyataan yang harus kita bisa terima. Menyedihkan dan mengecewakan. Sekali lagi saya sangat merasakan apa yang kalian rasakan. Harapan orang tua, harapan keluarga, harapan diri sendiri untuk bisa perlihatkan kemampuan berprestasi tingkat dunia hilang dalam hidup saya. Tetap semangat. Federasi PSSI sedang mempersiapkan langkah-langkah berikutnya supaya kalian tidak kehilangan masa depan. Seberat apapun yang kita hadapi, anak-anakku tidak boleh kehilangan masa depan. Saya kira itu saja dari saya. Coach, ada yang mau disampaikan? Cukup. Baik, saja. Terima kasih. Ada. Oke. Ya. Ya. Coach, artinya tetap dulu ya sampai menunggu keputusan dari federasi ya, menunggu Pak Erick. Nah, kalian juga saya kira tetap, karena kita belum tahu keputusan selanjutnya. Itu ya. Kita berharap kalau toh juga tempatnya pindah, kita masih diperkenankan untuk main.
Kita berharap itu karena kan kualifikasi sudah ini ya, sudah ada 24 tim. Harapan kita berdoa saja. Oke, terima kasih. Oke, ya teman-teman media, ada yang mau tanya? Ini aja ya, biar kita kali lagi. Cukup ya. Oh Pak, mau tanya Valentina Kompas TV Pak. Tadi Bapak menjanjikan bahwa Federasi PSSI ini sebisa mungkin akan memberikan wadah agar teman-teman ini bisa tetap bermain, tetap berlatih seperti apa meskipun Piala Dunia U20 2023 ini tidak bisa diselenggarakan di Indonesia. Nah, itu bentuknya seperti apa Pak? Dan kemudian sanksi terberat yang bisa berpotensi diberikan pada FIFA itu apa? Ya, urusan sanksi nanti kita bicara di luar aja ya. Jadi saya bukan menjanjikan, saya sampaikan ke mereka masa depan mereka ini masih panjang ke depan. Federasi akan memikirkan itu. Nah, yang paling dekat kan Piala Dunia U20 ini tetap akan diselenggarakan. Tempatnya kita belum tahu. Harapan kita Indonesia tetap menjadi peserta. Dari 24, kan 24 sudah lengkap sekarang kan. Itu bukan mewadahi dan lain sebagainya. Kemungkinan itu tetap bisa ya Pak. Kalau misalnya nanti andai kata Piala Dunia U20 diselenggarakan di negara yang memang tidak lolos kualifikasi. Artinya kalau misalnya mereka tuan rumah berarti kan mereka juga bisa diikutkan main begitu. Apakah Indonesia juga memungkinkan untuk sana? Belum tahu. Kita tunggu keputusan FIFA. Kita jangan mengandai-andai. Oke. Oke. Cukup? Cukup ya, nanti kita sambung di luar. Oke. Oke, baik. Anakku, semangat ya. Tak boleh mengabarkan. Pasca FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui pelatih Timnas Sinteyong bersama juga dengan anggota Timnas U20, Saudara. Zainuddin Amali memohon maaf karena Timnas harus kehilangan peluang untuk bermain di Piala Dunia yang akan digelar seharusnya pada bulan Mei sampai Juni mendatang. Dalam pernyataannya tadi, Zainuddin Amali juga menyatakan supaya Timnas dan juga pelatih Sinteyong bersabar untuk menunggu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan menunggu Ketua PSSI Erick Thohir pulang ke Indonesia. Ia juga berpesan ini memang mengecewakan, tapi karena sudah terjadi, maka yang harus dilakukan Timnas saat ini dan juga tentunya pemerintah adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan FIFA ke Indonesia. Dalam pertemuan tadi yang berlangsung cukup singkat, Saudara, tidak ada respon dari pelatih Sinteyong dan juga anggota Timnas U20 ketika ditanya kembali oleh Zainuddin Amali apakah ada yang disampaikan, tidak ada hal-hal lain yang disampaikan oleh pelatih ataupun anggota Timnas U20. Kemarin FIFA akhirnya mengumumkan bahwa mereka membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 di tahun ini, di tahun 2023. Setelah dalam beberapa hari atau beberapa pekan terakhir ini terjadi kisruh begitu soal atau polemik soal keikutsertaan Israel yang menghadirkan atau yang membuat adanya penolakan dari beberapa kepala daerah soal kehadiran Timnas Israel yang masuk dalam kualifikasi Piala Dunia U20 2023. Kita akan kembali menuju ke Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI yang tampaknya akan kembali menyampaikan beberapa
pernyataan, saudara, terutama tadi ada pertanyaan soal apakah ada sanksi-sanksi ataupun seberapa besar sebenarnya sanksi yang kemungkinan akan terjadi atau akan dilakukan oleh FIFA. Dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, ini juga artinya secara langsung tim Indonesia U20 gagal berlaga di ajang Piala Dunia U20 2023. Namun tadi Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyampaikan ada harapan lain, FIFA akan memberikan kembali peluang untuk timnas. Tapi tadi ia sampaikan bahwa ini harus menunggu kehadiran atau pulangnya kembali Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, jadi kan kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ketuan rumahan kita. Itu semua orang udah tahu. Nah, tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya, yang waktu itu. Sekarang ini lain. Berbeda. Dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita tahu kalau kita disanksi, maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh FIFA atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA Matchday. Negara-negara lain yang anggota FIFA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar, dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kan ujung dari kompetisi itu terbentuknya satu tim nasional. Nah, kalau tim nasional sudah tidak bisa berkompetisi di luar negeri, di dalam event-event FIFA, tentu kita tidak akan lakukan pembentukan timnas itu. Itu yang paling berat buat kita, di samping yang lain-lain. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kompetisi berhenti. Sebab kompetisi yang resmi itu kan harus diakui oleh FIFA dan AFC ya. Iya. Di luar itu kan tidak. Ya kita akan melakukan ya pertandingan-pertandingan ya biasa. Ya bisa pertandingan yang tidak diakui. Kan kita pernah mengalami itu. Nah ini yang paling saya khawatirkan. Dan tentu seluruh kita di PSSI, baik Ketua Umum, kemudian para esko, akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana Piala Dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Mohon doanya. Kira-kira Pak Erick Thohir kapan datang kembali ke Indonesia? Ya mungkin nanti malam kali ya, atau besok. Saya belum ada komunikasi juga dengan beliau. Pak, artinya ini sanksi terhadap timnas U20 ini juga tidak menutup kemungkinan sanksi juga akan diterima oleh timnas senior? Semuanya. Jadi kita tidak, kan yang disanksi itu PSSI. PSSI sebagai anggota FIFA. Itu kan?
keanggotaannya di-ban. Itu, sehingga kalau status keanggotaannya sedang di-ban, dia tidak boleh mengikuti kegiatan FIFA dimanapun. Ada gitu. kemungkinan Liga 1, 2, 3 juga. Ya, bisa berpengaruh. Nah itu yang kita akan pikirkan, karena teman-teman tahu ya, pada saat pandemi beberapa bulan terhenti, akibatnya terhadap pemain, pelatih, dan semua yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Hitung-hitungannya waktu itu angkanya sekitar 3 triliun ya, berapa bulan kita berhenti. Hitung saja berapa orang yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Karena memang kemampuannya hanya itu. Jadi dia harus memikirkan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dari bidang lain, dan itu tidak mudah untuk mencoba melakukan hal yang di luar sepak bola, karena selama ini kan sejak kecil ya kerjanya sepak bola, dia hidupnya dari sepak bola. Dari itu yang saya sampaikan, kita bukan hanya urusan lagi dicabut ketuan rumahan kita, tetapi kita harus berpikir bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Yang menurut survei kira-kira sekitar kurang lebih 70% orang Indonesia itu sangat suka sepak bola. Pak, boleh di-share poin diskusinya Erick Thohir di sana apa saja? Sebelumnya kan tidak bisa didiskus karena sedang berlangsung negosiasinya. Ya, saya belum dapat informasi apa-apa dari Pak Erick. Pak Erick cuma menyampaikan kepada saya untuk sampaikan itu ke teman-teman bahwa kita dicabut ketuan rumahannya. Nggak lama kemudian keluar surat pemberitahuan dari FIFA itu. Saya belum bisa belum bisa komunikasi apa yang didiskusikan. Tapi saya kira begini ya, kan kita ini jadi tuan rumah karena kita minta, kita bidding. Kenapa kita menang? Karena ada komitmen-komitmen yang kita lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan Kapolri yang menandatangani agreement ya, atau government guarantee, dan pimpinan-pimpinan daerah yang menandatangani host city agreement. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan. Dan dokumen itu dipegang oleh FIFA. Nah, itu makanya kita dikasih, kita menang. Kan tanpa itu pasti kita tidak menang. Lawan kita Brazil, yang tradisi sepak bolanya yang sudah kita tahu. Ada Peru di situ, yang hampir setiap Piala Dunia senior dia ikut. Kok Indonesia yang menang? Karena ada jaminan dari pemerintah, ada government guarantee, ada host city agreement. Itu yang membuat kita menang. Tapi begitu sudah menang, begitu sudah ini, ternyata seperti ini kan. Akhirnya FIFA melihat bahwa ya kita tidak komit dong dengan apa yang kita sudah jaminkan itu. Perkataan dari Pak Jokowi apa nggak ngebantu Pak jaminan di hari-hari terakhir sebelum? Jadi gini, FIFA itu kan tetap menghargai Pak Presiden, percaya kan dalam suratnya itu kan, percaya kepada Pak Presiden, percaya kepada Ketua Umum, tetapi suasananya seperti itu. Ya kan? Kan sekarang nih apa yang teman-teman beritakan itu langsung FIFA. Langsung. Saya ini pernah ngalami ditegur sekitar tahun 2020. Saking senangnya saya begitu keluar Inpres dan Kepres, saya ingin menyatakan kepada masyarakat Indonesia supaya mempersiapkan diri kita sebagai tuan rumah. Satu hal yang wajar, yang biasa saja bagi kita. Tetapi melalui PSSI saya disuruh peringatkan menteri Anda, tidak boleh ngomong begitu. Karena apa? Karena logo maskot belum di launching. Itu. Jadi saya pernah mengalami offside. Oleh karena itu maka setiap, mohon maaf sekaligus ya, kalian tanya ini tanya itu, saya diam karena FIFA ini ada aturannya. Itu. Apalagi dia mendengarkan
pro kontra di dalam negeri kita. Mereka baca semua itu. Soal yang Bapak maksud berarti konfirm terkait Israel ya, bukan Kanjuruhan atau yang lain ya? Nggak ada. Kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-ban kita. Langsung dicabut ketuan rumahan. Nggak ada hubungan dengan Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan itu kan bahkan datang. Ya, Presiden FIFA itu datang. Menyatakan duka cita, menyatakan ikut prihatin, dan membantu kita untuk transformasi. Mesti ingat teman-teman, ada tim yang datang dari FIFA untuk transformasi. Jadi itu satu hal yang sudah, kalau memang waktu itu dianggap kita nggak aman, kita akan terjadi lagi seperti itu, ya langsung dicabut. Bulan November, Presiden Gianni masih ikut di G20. Saya ikut menemani beliau. Pak, apakah orang-orang yang menolak itu sudah ada permintaan maaf ke PSSI, Pak, sejauh ini, Pak? Ya udah tanya kepada yang menolak lah. Belum ada komunikasi apa ya pasca pada akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia. Komunikasi gimana? Pihak-pihak yang menolak. Ya kalian tanyalah sama mereka. Atau mungkin dari PSSI yang mengontak duluan, Pak? Enggak lah. Pak, soal Sintayong apakah akan melatih timnas SEA Games nantinya? Kalau tim SEA Games kan kita sudah putuskan rapat Eskop Indra Sapri. Cuman nggak tahu dengan ini seandainya kena sanksi kita masih bisa main di SEA Games ya? Masih bisa. SEA Games alhamdulillah. Itu di luar agenda FIFA ya. Ya udah, masih bisa selamat satu. Oke Pak, berarti penegasan nasib pemain U20 ya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah main, ya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. Nah, kan harapan kita. Tapi itu pun ini harapan. Sekali lagi harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang itu kan kita juga nggak bisa bantah. Kita harus terima karena kita anggota FIFA. Pak, menakar kemungkinan amplop yang dikasih Pak RT ke Gianni apa sih Pak itunya Pak? Nggak tahu saya nggak tahu. Pak, kalau menakar kemungkinan ini Ketua Umum PSSI datang menemui Gianni Infantino begitu langsung. Nah berarti apakah ada potensi untuk sanksi terberat itu tidak dijatuhkan ke Indonesia? Saya akan tunggu dulu Ketua Umum, kita akan ngobrol. Kan kita belum tahu apa diskusinya ya. Gitu, sabar. Belum, kita nanti akan bicarakan. Ya, kita gini, kita fokus dulu tentang setelah dicabutnya ketuan rumahan kita. Itu dulu. Kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, kita tunggu Ketua Umum Pak Erick Thohir datang. Pasti akan mengundang Esko, akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Tadi Bapak bilang tahan dulu, itu maksudnya apa gimana Pak? Ya jangan ngambil keputusan misalnya membubarkan tim dan lain sebagainya. Ya tunggu Pak Erick dan sama anak-anak juga kan. Saya bilang jangan melakukan apa-apa. Ya gitu loh. Jadi tetap latihan biasa dan lain sebagainya. Itu aja dulu. Pak, penutup penyemangat, kata-kata penyemangat untuk para pemain. Ya, federasi berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sehingga kalau sepak bola Indonesia terselamatkan, masa depan mereka juga insya Allah terselamatkan. Pak, Pak Erick izin Bapak dulu Pak. Nanti malam. Makasih ya Pak. Sama-sama ya Kak. Makasih Bapak. Makasih Pak Amali. Semangat Pak. Berat. Saya juga tadi saya wawancara hoki nangis juga Pak. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali baru saja menyampaikan beberapa keterangan tambahan setelah bertemu dengan pelatih dan juga timnas U20. Dalam pernyataan persnya, Zainuddin Amali menyatakan bahwa kemungkinan atau potensi sanksi yang akan diberikan ke Indonesia adalah karena pemerintah Indonesia melanggar komitmen dan juga jaminan dari bidding sebagai tuan rumah. Kini kita akan menyaksikan pernyataan yang akan disampaikan oleh pelatih Sinteyong bersama-sama.
Kembali bicara soal sanksi, saudara, ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Zainuddin Amali akan berdampak cukup besar atas pembatalan ataupun sanksi yang akan disampaikan oleh FIFA kepada Indonesia sebagai anggota dari FIFA. Salah satunya adalah dampak ke timnas senior, lalu dampaknya ke Liga Dalam Negeri, mengingat apa yang dilakukan oleh timnas dalam Liga 1, Liga 2 di dalam negeri ini sebenarnya ujungnya adalah untuk menuju ke pembentukan tim nasional dan tentu mimpinya adalah bisa bermain di kancah internasional. Potensi kekhawatiran sanksi yang akan diberikan FIFA kepada Indonesia adalah tidak atau dilarangnya timnas Indonesia bermain. Ini artinya akan berdampak tidak hanya ke 20 saja, tapi juga ke timnas senior tidak bisa mengikuti kompetisi-kompetisi secara internasional. Maka dari itu tadi Zainuddin Amali menyatakan berharap nanti Erick Thohir ketika pulang ke Indonesia bisa membawa kabar yang menggembirakan begitu. Kita akan menuju ke pelatih Sinteyong bersama saudara. 일단 너무 가슴 아프고 나 또한 이렇게 기분이 잡잡하고 힘든데 우리 선수들이 얼만큼 힘들까. 나 또한 지금 짧게는 3년 반을 준비했던 월드컵인데 나 또한 한국에서는 2017년도에 이기서 월드컵을 해봤지만 우리 젊은 어린 선수들한테는 엄청난 큰 성장세가 이루어질 것이고 우리 인도네시아 축구 발전에도 상당하게 도움이 될 것인데 지금 이것이 개최되지 않아서 너무 안타깝고 우리 어린 선수들 꿈과 희망이 일단 없어진 것에 대해서 너무 가슴 아프고 또한 우리 인도네시아에서 이사 월드컵을 볼 수 있었던 그 기회를 잃어버린 것에 있어서는 너무나 가슴 아프다. 그 외에는 할 말이 지금 현재로서는 없다. Pertama ya coachnya sakit hati memang. Maksudnya coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coach bisa rasakan juga maksudnya pemain ya betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coach sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Coach pun memang pernah ya Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi ya coach sangat tahu ya maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut, ya pastinya akan ada perkembangan luar biasa, apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi ya tidak bisa digelar, ya, jadi sangat disayangkan. Apalagi ya sampai kehilangan harapan dan impian para pemain. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang bisa berkata-kata apa-apa. Kondisi pemainnya sendiri gimana? Apakah udah itu semangatnya itu bagaimana? Dari pemain maksudnya. 선수들 어떻게 보시는지 좀 희망적으로 조금 많이 힘들어 보이는지 어떻게? 선수들은 상당히 힘들어 보이고 우리 이번에 우즈베키스탄에서 우리 선수들이 경기를 하면서요 상당히 본인 스스로도 자신감이 많이 붙었고 우리가 완전체가 만들어졌을 때 예선 통과 그 이상을 우리가 바라보고 준비를 했기 때문에 선수들 실망감은 엄청나게 크고 지금 현재 힘들어하고 있다. Terlihat sangat lelah ya. Jadi begitu kita ikut turnamen di Uzbekistan, pemain sendiri pastinya sudah meningkat ya kepercayaan dirinya. Dan ya kita pun ya sudah mempersiapkan Piala Asia kemarin itu ya dengan target kita lolos dari grup, tetapi ya karena tidak sempurna ya skuadnya, jadi tidak bisa sampai lolos. Jadi kalau coach lihat ya pemain kecewa besar dan kelihatan sangat sedih. Teknis latihan selanjutnya seperti apa? Porsinya akan normal atau ada pengurangan atau bagaimana? 선수들 훈련은 어떻게 하실 예정이신지 뭐 혹시 훈련 양이 좀 줄다든지 아니면 정상적으로 하실 것인지. 일단 선수들 기분이 이렇게 지금 현재로서는 정상적인 훈련을 할 수가 없다. 에릭 우리 축구협회장님 오시고 나면 얘기를 들어보고 판단을 해야 될 것이다. 지금은 선수들의 마음을 가장
안정을 시켜주는 것이 주 목적이기 때문에 훈련량은 분명히 줄어들 것이다. Kalau lihat suasana pemain ya pastinya kita tidak bisa lakukan latihan normal ya. Dan pastinya kita akan putuskan setelah Pak Erik pulang ke Jakarta. Tujuan coach sensei ya mau membuat hati pemain jadi stabil. Jadi pastinya porsi latihan akan berkurang. Apa rencana jangka pendek dan juga jangka panjang, baik itu dari pribadi Coach Sintayong untuk kedepannya seperti apa, maupun untuk tim nasional ini kedepannya seperti apa rencananya? 개인적으로 감독님 뭐 장기 플랜이라든지 단기 플랜 둘 다 어떻게 가지고 계실 것인지 대표팀에 대해서. A 대표팀만 아니면 팀나 세니어 atau timnas 모든 걸. 20세. 입세 만약에 우리가 개최권은 박탈당했지만 우리 부회장님께서 얘기했듯이 만약에 이 4개국 안에 들어간다면 우리가 정상적으로 훈련하면서 월드컵 준비를 해야 될 것이고 그것이 끝나면 6월 달에 있을 A매치부터 대표팀의 모든 것을 올인해서 이번 아시안 1월 달에 있을 아시안컵과 이제 아시아에서 8.5장으로 늘어나는 월드컵에 대비해서 진짜 우리 동남아시아 축구의 한 획을 끌 수 있는 그런 플랜을 지금 조심스럽게 준비하고 있다고. Memang seperti Pak Wakutum bicara ya, maksudnya walaupun kita Piala Dunia kita dicabut, tetapi ya bisa saja ya masih ada potensi ya untuk ikut menjadi peserta Piala Dunia di negara manapun. Jadi kalau begitu ya pasti akan latihan normal juga. Dan setelah selesai Piala Dunia, coach akan fokus ke senior, mulai dari FIFA Match Days di bulan Juni ya, dan ada lagi Piala Asia di bulan Januari tahun depan. Dan ya coach akan mempersiapkan tim senior itu ya biar bisa ikut Piala Dunia senior ya, karena Piala Dunia berikutnya itu akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiket ya. Jadi aku akan berusaha agar bisa mencetak sejarah baru di ASEAN. Kontrak Sintayong habis Desember 2023. Apakah dia akan meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak? 계약이 2023년 12월에 만료인데요. 2024년에 아시안컵이 하잖아요. 그거에 대해서 혹시 감독님께서 좀 계약 연장 요청을 하실 생각이 있으신지? 그 부분에 있어서는 아직까지 전혀 얘기한 게 없기 때문에 현재로서는 뭐 내가 답변을 드릴 수 있는 상황이 아니다 보시면. Jujur coachnya belum bisa menjawabnya karena belum ada yang dibicarakan masalah perpanjang kontrak. Ketika kemarin malam setelah pengumuman pembatalan tuan rumah Indonesia, pemain berkumpul di lobi tapi tidak ada coach Sintayong. Kemana coach Sintayong? 어제 저녁에 FIFA 취소됐다고 공문이 올라오고 발표됐을 때 로비에서 선수들이 모여가지고 얘기한 걸로 알고 있는데 감독님이 안 보이셨답니다. 지금 어디 가셨는지. 나는 그냥 방에서 조용히 쉬고 있었고 선수들이 마음 아파하는데 나 또한 거기서 같이 그런 모습을 보여주면 안 될 것 같아서 방에서 혼자 생각에 잠겨 있었다고. Coach hanya di kamar saja karena ya coach lihat para pemain pada sakit hati. Dan coach pun ya tidak mau menunjukkan dirinya itu ya sakit hati di depan pemain, jadi ya coach hanya di kamar saja. Oke. Thank you. Terima kasih ya. Sama-sama. Pelatih Timnas Sintayong baru saja menyampaikan ke teman-teman media, saudara, beberapa hal yang disampaikan adalah bahwa tidak hanya pelatih Sintayong tapi juga anggota Timnas ini merasa sangat kecewa, lalu juga sakit hati, apalagi persiapan menuju ke Piala Dunia U20 ini sudah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Terlihat dari beberapa turnamen terakhir yang sudah dilakukan, misalnya ketika turnamen di Uzbekistan, menurut pelatih Sintayong, anak-anak Timnas U20 ini sudah menunjukkan kepercayaan diri, apalagi mereka juga sudah akan tahu bermain di Piala Dunia U20 tahun ini. Itu yang disampaikan tadi. Bagaimana dengan langkah selanjutnya akan menanti Erick Thohir pulang ke Indonesia
sama seperti yang tadi disampaikan oleh Zainuddin Amali juga. Dan sekarang yang akan dilakukan secara jangka pendek adalah menenangkan hati dan juga kekecewaan para anggota Timnas U20. Dan Sintayong juga menyampaikan setelah Piala Dunia U20 akan mulai fokus juga ke Timnas senior yang akan memiliki beberapa laga untuk diselesaikan. Breaking News Kompas TV, jeda sejenak saudara, kami akan segera kembali. Ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Warna dapur ceria. Avitex catnya. Tembok pagar bagus. Avitex catnya. Lebaran. Avitex Cat. Avitex Gold, juaranya cat tembok. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan rayakan manisnya kemenangan. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sebentar lagi memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu, lengkapi sahur dengan Energen Kurma. Makin lengkap nutrisinya untuk ekstra energi saat berpuasa. Tiap puasa full ekstra energi. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan.
Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV, Saudara. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arawardana Sukawati, berbicara soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Wagub Bali memperbanyak ajang olahraga untuk meningkatkan pariwisata Bali. Wakil Gubernur Bali menyebut penolakan sebagai lokasi pengundian grup Piala Dunia U20 sudah melalui pertimbangan. Pemerintah Bali juga berjanji memperbanyak ajang olahraga untuk menggenjot pariwisata Bali. Kita akan fokus untuk bagaimana mengeksplorasi pariwisata Bali ini ke Indonesia pada umumnya. Kita lah sepakat belum perbanyak pada event-event. Termasuk U20 ini suatu event internasional kita harapkan. Jadi dah di perjalanan itu berharap banyak di event. Tapi namanya kebijakan pasti ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang tidak kurang diterima dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat yang lebih besar. Mereka melihat yang lebih besar. Sudah diputuskan Pak Gubernur, tentu beliau memikirkan, menganalisa, sudah segera menurun sampai memutuskan untuk menolak itu dengan pertimbangan aktif. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan Herbal, bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan Herbal, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lion. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Emang Vanis White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanis White. Kembalikan vitamin dan mineral yang hilang dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, aktivitas pun kembali normal. Nutraforgo kini ada dalam bentuk kopi dengan kebaikan yang sama. Nutraforgo. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin dengan essential oil untuk kurangi kuman hingga ke sela gigi. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Kembalikan vitamin dan mineral yang hilang dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, aktivitas pun kembali normal. Nutraforgo kini ada dalam bentuk kopi dengan kebaikan yang sama. Nutraforgo. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah.
Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Kembalikan vitamin dan mineral yang hilang dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, aktivitas pun kembali normal. Nutra4Go kini ada dalam bentuk kopi dengan kebaikan yang sama. Nutra4Go. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan Herba, bersihkan gigi jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lion. Saudara Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyebut banyak dampak batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Salah satunya pembekuan PSSI yang berujung Indonesia tidak bisa ikut serta dalam semua kompetisi di bawah naungan FIFA. Kan kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ketuan rumahan kita. Itu semua orang udah tahu. Tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya, yang waktu itu. Sekarang ini lain, berbeda, dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita tahu kalau kita disanksi, maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh FIFA atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA Matchday. Negara-negara lain yang anggota FIFA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar. Dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kan ujung dari kompetisi itu terbentuknya satu tim nasional. Nah, kalau tim nasional sudah tidak bisa berkompetisi di luar negeri, di dalam event-event FIFA, tentu kita tidak akan lakukan pembentukan timnas itu. Itu yang paling berat buat kita, di samping yang lain-lain. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kompetisi berhenti. Sebab kompetisi yang resmi itu kan harus diakui oleh FIFA dan AFC ya. Ya, di luar itu kan tidak. Ya kita akan melakukan ya pertandingan-pertandingan ya biasa. Ya bisa pertandingan yang tidak diakui. Kan kita pernah mengalami itu. Nah, ini yang paling saya khawatirkan. Dan tentu seluruh kita di PSSI, baik Ketua Umum, kemudian para esko, akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana Piala Dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Mohon doanya. Jadi kita tidak, kan yang disanksi itu PSSI. PSSI sebagai anggota FIFA. Itu kan, keanggotaannya di-ban. Itu, sehingga kalau status keanggotaannya sedang di-ban, dia tidak boleh mengikuti kegiatan FIFA dimanapun.
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja, kumur Listerin. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman hingga ke sela gigi. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. PLT Menpora Muhadjir Effendi meminta semua pihak untuk tidak bersedih terlalu lama setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Muhadjir mengingatkan masih banyak agenda olahraga yang akan dihadapi Indonesia, salah satunya SEA Games di Kamboja. Jadi tentu saja kita semua bersedih dan sangat kecewa dengan keputusan FIFA, pastilah gitu. Dan saya kira dari pihak FIFA juga sangat menyadari itu, bahwa keputusannya pasti membuat kecewa banyak orang. Tetapi kan ini wewenang penuh dari FIFA, dan FIFA pasti telah memilih yang terbaik keputusannya untuk kita. Karena itu saya menggarisbawahi Pak Muldoko, siapa saja
yang merasa ikut memiliki empati terhadap masalah ini, termasuk para penggemar sepak bola, termasuk saya, gitu ya. Jangan terlalu lama bersedih dan juga jangan terlalu lama kecewa, karena masih banyak pekerjaan dan program untuk memperbaiki kinerja persepak bolaan kita ke depan. Dalam waktu dekat kita juga harus sudah menghadapi momen SEA Games dan kita harus menyiapkan seluruh tim, termasuk tim kesebelasan sepak bola kita dengan sebaik-baiknya, apalagi waktunya juga sangat dekat dan dilaksanakan di Kamboja tentu saja sangat beda seandainya dilaksanakan di Indonesia. Kita harus jauh lebih siap untuk menghadapi berbagai macam persaingan di ajang SEA Games depan itu. Karena itu saya mohon semuanya, baik pihak yang pro maupun yang kontra kemarin soal kehadiran tim nasional Israel, sekarang kita bersama-sama kembali untuk menatap masa depan yang lebih menjanjikan, terutama di dalam membawa masa depan persepak bolaan nasional kita. XL, penyedia layanan telekomunikasi dengan pertumbuhan paling besar. Pencapaian ini tak luput dari dukungan berbagai pihak, salah satunya adalah mitra retail outlet. Untuk itu, XL mengapresiasi mereka dengan program insentif menarik. XL itu pastinya lebih hemat, kuotanya besar, dan cuannya lebih oke. Dan juga, XL mengajak mitra retail outlet untuk ke Bali. Kami juga mengapresiasi untuk seluruh pihak, khususnya para mitra retail outlet yang telah menjadi garda terdepan penjualan produk-produk XL. Jualan SL laku banget, insentifnya juga banyak, terus dapetin mobil juga loh. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Cipta dan Herba, bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan Herba, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin dengan essential oil untuk kurangi kuman hingga ke sela gigi. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna warm toast dari Nippon Paint yang hangat untuk membuat ruang keluarga jadi lebih hidup. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir.
Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Usai Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali hari ini menggelar pertemuan dengan Timnas U20 di Hotel Sultan, Jakarta. Minta untuk bertemu dengan anak-anakku sekalian. Kalian juga pasti sudah tahu apa yang sudah diumumkan oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional yang menaungi kita. Kita adalah bagian dari Football Family, anggota FIFA, sehingga itu yang pertama kita sangat bersedih dengan keputusan itu dan kecewa. Saya bisa merasakan apa yang anak-anakku juga rasakan. Kalian sudah berusaha menunjukkan prestasi terbaiknya, melakukan latihan sesuai dengan instruksi pelatih kepala, Coach Sintayong, dan seluruh tim pelatih. Kalian sudah ikuti itu semua dengan satu harapan, kalian bisa bermain di Piala Dunia. Saya kira cita-cita seorang pemain sepak bola adalah bagaimana bermain di Piala Dunia di semua tingkatan, baik kelompok umur maupun senior. Saya memahami itu. Kita sudah berjuang bahkan untuk Piala Dunia ini. Begitu kita diumumkan dari tuan rumah pada tahun 2019, mempersiapkan segala sesuatunya, baik infrastruktur, penyelenggaraan maupun tim nasional. Bahkan tim nasional ini sudah sempat berganti 2 kali. Yang pertama adalah kakak-kakak kalian sempat biasanya di Kroasia dan lain-lain. Tapi karena Piala Dunia ditunda, maka mereka tidak mungkin lagi karena batasan usia. Usai jeda, saudara, rekan kami Muhammad Syahreza akan kembali hadir di Breaking News Kompas TV dengan informasi menarik lainnya. Saya Pascal Siswari undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun.
kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun, cantik terlindungi. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerine? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerine dengan essential oil untuk kurangi kuman hingga ke sela gigi. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Dettol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Dettol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Dettol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Dettol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Power Flex dengan Triple Defense Technology. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahreza. Di mana hari ini kita mengetahui bersama bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Dan saat ini kita akan langsung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa berikut ini. Linda bersikeras untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 1000 gram terlebih dahulu dari saksi Dodi dan kemudian membayarnya setelah narkotika jenis sabu seberat 1000 gram berhasil terjual. Atas informasi dari saksi Dodi terkait permintaan saksi Linda dimaksud, maka terdakwa meminta agar saksi Linda menuruti saja permintaan saksi Dodi. Bahwa adanya komunikasi 3 arah antara terdakwa, saksi Dodi dan saksi Linda menunjukkan adanya proses penyamaan metode dan cara yang akan dilakukan dalam rangka menuntaskan pelaksanaan penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika. Adanya proses komunikasi tersebut menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik antara terdakwa, saksi Dodi, dan saksi Linda. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik dengan saksi Dodi pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya melaporkan akan rencana saksi Dodi untuk membawa narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram untuk diserahkan kepada saksi Linda di Jakarta. Kemudian terdakwa menyetujuinya.
bahwa adanya laporan saksi Dodi dan adanya persetujuan terdakwa terhadap rencana saksi Dodi tersebut menunjukkan adanya penyamaan pengetahuan dan pemahaman terhadap perbuatan yang akan dilakukan oleh saksi Dodi, yaitu dalam rangka menjual narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Linda, keterangan terdakwa, isi chat WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Dodi pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.56, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi yang pada pokoknya menegaskan kepada saksi Dodi untuk tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Linda untuk keperluan biaya operasional, dan juga menegaskan kembali kepada saksi Dodi bahwa serah terima narkotika jenis sabu tersebut apabila saksi Linda telah membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Bahwa penegasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Dodi menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik yang dilakukan oleh saksi Dodi dan terdakwa dalam rangka menyelesaikan perbuatan menjual narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, keterangan terdakwa diketahui pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, saksi Dodi menghadap terdakwa dan melaporkan bahwa saksi Dodi akan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat untuk langsung diserahkan kepada saksi Linda. Dan pada saat itu terdakwa merespon perkataan dari saksi Dodi dengan cara menawarkan kepada saksi Dodi untuk kiranya membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan terdakwa. Namun saksi Dodi menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko. Bahwa adanya komunikasi antara terdakwa dan saksi Dodi tersebut menunjukkan adanya penguatan keinginan terdakwa dan saksi Dodi terhadap terlaksananya perbuatan menjual narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut. Dilanjutkan majelis. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, keterangan terdakwa berupa isi chat WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Dodi pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB. Saksi Dodi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi Dodi akan berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya. Lalu pesan melalui aplikasi WhatsApp tersebut dibalas oleh terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada saksi Dodi agar saksi Dodi berhati-hati di jalan. Bahwa komunikasi tersebut kembali menegaskan tentang pelaksanaan rencana yang telah dibuat terdakwa bersama saksi Dodi sebelumnya, dan sampai saat itu pun tidak ada perubahan dan pembatalan rencana perbuatan tersebut baik oleh terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa benar terhadap isi percakapan tersebut di atas telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi Dodi di depan persidangan dan didukung dengan isi chat di handphone yang telah disita pada handphone milik terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara yang ada dalam berkas perkara, serta adanya bukti digital forensik berupa berita acara pemeriksaan barang bukti digital dan keterangan ahli digital. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 4.30 WIB, saksi Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Samsul Ma'arif berangkat dari kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo dengan nopol D371MNY milik saksi Dodi sambil membawa narkotika jenis sabu yang telah mereka masukkan ke dalam kardus berwarna coklat. Lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil di bagian belakang. Perbuatan saksi Dodi Prawira Negara tersebut masih merupakan perbuatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh saksi Dodi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Linda Pujastuti, sehingga menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik. Hal ini kembali dipertegas dengan adanya fakta terdakwa menghubungi saksi Linda Pujastuti untuk memberikan informasi terkait saksi Dodi Prawira Negara. Telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh.
bantu jaga daya tahan tubuh, dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aku pakai Detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan, manis kemenangan. Pasti kita dapat. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. 300 juta rupiah. Dan selanjutnya, saksi Dodi Prawira Negara meminta arahan kepada terdakwa terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut, bahwa adanya komunikasi tersebut menunjukkan pelaksanaan penyerahan narkotika tersebut kepada saksi Linda Pujastuti memang benar adalah dengan tujuan mendapatkan uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut dan bukan bertujuan yang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Linda, keterangan terdakwa, diketahui walaupun pada awalnya terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu dan meminta saksi Dodi untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda, akan tetapi saksi Dodi mengatakan kepada terdakwa bahwa satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 1000 gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sementara sisa 4 bungkus plastik dengan masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4000 gram masih dalam keadaan utuh. Bahwa adanya perintah penarikan tersebut dari terdakwa bukanlah karena pembatalan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika,
melainkan karena adanya ketidakcocokan harga. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tetap pada rencana awalnya, yaitu untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan sama sekali tidak ada niat untuk membatalkan penjualan tersebut. Namun terdakwa pada saat itu meminta melakukan penarikan hanya dikarenakan adanya ketidakcocokan harga dengan saksi Linda Pujiastuti dan pada akhirnya juga terdakwa tidak jadi menarik narkotika jenis sabu yang telah terjual tersebut. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Ma'arif, keterangan terdakwa diketahui selanjutnya karena ketidakcocokan mengenai harga tersebut, terdakwa meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil sisa narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti yang belum terjual. Maka kemudian saksi Dodi meminta saksi Samsul untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi Linda. Lalu sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Samsul tiba di rumah saksi Linda dan langsung mengambil narkotika jenis sabu yang belum laku terjual, serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang telah laku terjual sebesar 350 juta rupiah. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif menerima 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 50 juta rupiah untuk dirinya sendiri, sehingga menyisakan uang sebesar 300 juta rupiah dari saksi Linda Pujiastuti. Selanjutnya, 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah diserahkan oleh saksi Samsul Ma'arif kepada saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa fakta tersebut menunjukkan perbuatan penjual narkotika jenis sabu yang berasal dari barang bukti narkotika yang disisihkan sebagaimana yang telah direncanakan sejak awal oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara yang kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan saksi Linda Pujiastuti telah terlaksana. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar oleh terdakwa bersama saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti demi tercapainya tujuan bersama, yaitu terjualnya narkotika jenis sabu yang disisihkan dan narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Timotius Clement dan saksi Nathanael Ginting, diketahui pada tanggal 26 September 2022, saksi Dodi Prawira Negara bersama saksi Fatullah menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arum Dina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia di Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi 27.300 dolar Singapura. Selanjutnya, saksi Dodi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pokoknya menyampaikan bahwa saksi Dodi telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura dengan menjadi sebesar 27.300 dolar Singapura dan kemudian akan diserahkan kepada terdakwa. Lalu setelah saksi Dodi melaporkan melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut, terdakwa pun menyetujui bahwa pada saat itu baik terdakwa maupun saksi Dodi sama-sama mengetahui uang yang dimaksud saksi Dodi tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut. Bahwa adanya persetujuan oleh terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesamaan maksud antara terdakwa dan saksi Dodi dalam hal menukar uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa benar terkait dengan penukaran uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arum Dina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura menjadi 27.300 dolar Singapura tersebut telah dibenarkan oleh saksi Dodi Prawira Negara, saksi Fatullah Adi Putra, saksi Timotius dan saksi Nathanael serta terkait dengan pelaporannya juga dibenarkan oleh terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara serta didukung dengan isi chat di handphone yang telah disita pada handphone milik terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara yang ada dalam berkas perkara serta adanya bukti digital forensik berupa berita acara pemeriksaan barang bukti digital dan keterangan ahli digital forensik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Arif Hadi Prabowo, keterangan terdakwa
diketahui bahwa sebagai tindak lanjut dari berhasilnya penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut, maka pada tanggal 29 September 2022, sekira pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Dodi dihubungi oleh saksi Arif yang menyampaikan pesan dari terdakwa agar saksi Dodi datang berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MKV 1, Gang Sawo 1, nomor 188, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Dodi tiba di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Dodi menyerahkan paper bag Baru Super Supreme Twist and Dip. Topping favorit dengan bentuk twist yang renyah. Saus kejunya bikin makin yummy. Tinggal twist and dip. Makin meriah dengan menu lainnya. Pizza Hut selalu lebih beda barunya. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Karena semula
yaitu berkeinginan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan memang terdakwa hanya menyatakan ketidaksetujuannya atas porsi komisi yang diterima oleh saksi Linda Pujiastuti. Dengan demikian, kerjasama secara fisik dan secara sadar antara terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Samsul Ma'arif, dan saksi Linda Pujiastuti tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini kemudian dipertegas dengan fakta pada tanggal 11 Oktober 2022, saksi Linda mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pokoknya melaporkan kepada terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Linda pada tanggal 3 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah 200 juta rupiah. Dilanjutkan oleh rekan kami majelis. Kami lanjutkan majelis. Dengan demikian terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama secara fisik dan secara sadar dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujiastuti dalam rangka menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual dan menukar narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang disisihkan secara tanpa hak atau melawan hukum dari barang bukti perkara narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang ditangani Polres Bukit Tinggi untuk kemudian dijual dan mendapatkan hasil berupa uang tersebut terwujud dalam pembagian tugas dan peran masing-masing, yaitu sebagai berikut. Terdakwa berperan sebagai pencetus awal rencana untuk menggelapkan barang bukti narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya terdakwa adalah orang yang mengajak saksi Dodi Prawira Negara untuk bekerjasama dan meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas, kemudian disimpan untuk selanjutnya dijual. Terdakwa juga berperan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual sekaligus sebagai perantara dalam jual beli, karena terdakwa adalah orang yang menghubungi saksi Linda Pujiastuti sebagai orang yang diketahui terdakwa dapat mencarikan calon pembeli untuk narkotika jenis sabu yang disisihkan oleh terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara dari barang bukti narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan. Terdakwa juga adalah orang yang berperan dalam melakukan perbuatan menyerahkan dengan cara menentukan metode penjualan yang akan dilakukan, yaitu dengan meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk mengantarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti di Jakarta, dan saksi Linda Pujiastuti akan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara Dodi, yaitu saksi Samsul Ma'arif yang berperan sebagai saksi Dodi Prawira Negara. Terdakwa adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan saksi Dodi Prawira Negara dan yang menerima laporan dari saksi Dodi Prawira Negara pada saat saksi Dodi Prawira Negara telah berhasil menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1000 gram dengan hasil penjualan bersih 3 juta rupiah, 300 juta rupiah, yang mana hasil penjualan tersebut diterima terdakwa setelah diubah menjadi mata uang asing dolar Singapura. Terdakwa juga adalah orang yang meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk menarik kembali sisa narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 4.000 gram yang belum terjual dengan alasan tidak cocok harga pembagian komisi untuk saksi Linda Pujiastuti, dan meminta saksi Dodi Prawira Negara untuk menyimpannya. Namun kemudian terdakwa juga adalah orang yang menyetujui saksi Dodi Prawira Negara untuk menyerahkan kembali narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali melalui saksi Linda Pujiastuti dengan kesepakatan harga komisi yang baru untuk saksi Linda Pujiastuti. Saksi Dodi Prawira Negara berperan sebagai orang yang bersedia bekerjasama dengan terdakwa untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang. Saksi Dodi Prawira Negara adalah orang yang melaksanakan permintaan terdakwa untuk menukar sebagian narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan tersebut dengan tawas, yang mana kemudian saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk mencari tawas dan menukar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5.000 gram dengan tawas, sehingga kemudian sebagian narkotika jenis sabu tersebut disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi, sementara barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yaitu sebanyak 5.000 gram merupakan tawas. Saksi Dodi Prawira Negara merupakan orang yang diminta oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti yang akan menjadi penerima narkotika jenis sabu di Jakarta, dan selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara bersama-sama dengan saksi Samsul Ma'arif merupakan orang yang mengantarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti dari Padang ke Jakarta melalui jalan darat. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara adalah orang yang meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menemui saksi Linda Pujiastuti dan berpura-pura sebagai dirinya
sehingga kemudian saksi Syamsul Ma'arif mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujastuti untuk dijual melalui saksi Kasranto, dan atas penjualan tersebut saksi Dodi Prawira Negara menerima uang hasil penjualan dari saksi Linda Pujastuti melalui saksi Syamsul Ma'arif sebesar 300 juta rupiah, yang kemudian oleh saksi Dodi Prawira Negara uang tersebut diubah ke mata uang asing dolar Singapura, dan selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara adalah orang yang kembali menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti melalui saksi Syamsul Ma'arif untuk dijual kembali dan menyimpan sisanya sebanyak kurang lebih 2.000 gram, namun kemudian gagal karena tertangkap oleh pihak kepolisian. Saksi Linda Pujastuti berperan sebagai orang yang dihubungi oleh terdakwa dan diminta oleh terdakwa mencarikan pembeli untuk narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa. Terdakwa mengenal saksi Linda Pujastuti sebagai orang yang mempunyai kenalan orang-orang yang bisa menjadi calon pembeli narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut. Saksi Linda Pujastuti juga memahami bahwa narkotika jenis sabu yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa tersebut merupakan barang bukti narkotika, karena saksi Linda Pujastuti pernah punya pengalaman bersama terdakwa pada saat terdakwa berniat ingin menggelapkan barang bukti atas transaksi yang akan mereka tangkap di Laut Cina Selatan, dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang turut menentukan harga dari narkotika jenis sabu yang ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa tersebut. Dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang berhubungan dengan saksi Dodi Prawira Negara yang diinformasikan oleh terdakwa sebagai orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dari Padang ke Jakarta. Dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang menerima penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5.000 gram dari saksi Syamsul Ma'arif yang pada saat itu berpura-pura atau seolah sebagai saksi Dodi Prawira Negara. Dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1.000 gram tersebut kepada saksi Kasranto untuk kemudian dijual oleh saksi Kasranto dan mendapatkan uang sejumlah 400 juta rupiah atas penjualan tersebut. Dan atas hasil penjualan tersebut saksi Linda Pujastuti mendapatkan uang sejumlah 50 juta rupiah. Selanjutnya saksi Linda Pujastuti juga adalah orang yang menyerahkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 4.000 gram kepada saksi Syamsul Ma'arif, namun kemudian saksi Syamsul Ma'arif menyerahkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti, dan selanjutnya saksi Linda Pujastuti menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1.000 gram kepada saksi Kasranto untuk dijual, sementara kurang lebih 1.000 gram sisa yang dikuasai disimpan di rumahnya. Namun kemudian rencana saksi Linda Pujastuti tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian dan saksi Linda Pujastuti ditangkap. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Teddy Minahasa Putra yang dilakukan secara bersama-sama secara sadar, dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan tindak pidana, tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujastuti, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, yang peran bersama-sama secara sadar dan secara fisik serta sudah dipikirkan secara matang akibatnya dan dilakukan tanpa paksaan merupakan satu kesatuan sebagai bentuk rangkaian kerjasama yang erat. Dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta media player secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Linda Pujastuti dalam bentuk rangkaian tindakan kerjasama yang erat dan kuat sehingga perbuatan yang dikehendaki bersama menjadi sempurna. Dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan majelis. Kami lanjutkan majelis. Tuntutan pidana. Majelis hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengukuhkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1.
Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. 2. Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personil. 4. Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia. 5. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 6. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 7. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Romawi 1 dirampas untuk dimusnahkan. Dalam Romawi 2 dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Dalam Romawi 3 tetap terlampir dalam berkas perkara. Dalam Romawi 4 dikembalikan kepada terdakwa. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuntut umum.
Baik, tuntutan pidana sudah dibacakan. Selanjutnya kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaannya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan? Silakan. Mengajukan nota pembelaan dan sesuai dengan kesepakatan pada sidang terakhir 2 minggu lalu, hak yang sama. Mohon agar hak yang sama diberikan kepada kami untuk mengajukan pembelaan dalam 2 minggu lagi. Waktu itu majelis hakim sudah berjanji. Terima kasih. Baik ya. Kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari libur itu. Jadi kemarin pun penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari. Cuman karena pas terganjal hari libur, dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu, demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini, tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, jadi duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya itu sehingga berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis, kami mau kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Oke. Karena ada hari libur tanggal 7 nih. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Kita melihat. Setuju. Penasihat hukum juga setuju ya? Setuju. Ya. Baik, kalau demikian. Untuk nota pembelaan. Diberikan hari sidangnya pada hari Kamis, ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang. Sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik duplik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka mungkin 2 atau 3 hari, bahkan bisa 1 hari. Terserah nanti kondisi situasinya. Ya, baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum dengan disampaikan? Cukup ya mulia. Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum? Cukup. Baik. Dengan demikian, saya ulangi sekali lagi. Sidang berikutnya tanggal 13 April 2023 hari Kamis. Jam 9.00 WIB, agenda persidangannya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Bencana datang, Baruna pun menghadang.
Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Mau tahu rahasia memanjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Kalau di tingkat pengadilan negeri, biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding kasasi PK. Jadi kita mengatakan bahwa pledoi kita nanti akan terutama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Gitu nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak diungkapkan tidak ditanyakan kepada saksi. Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk saksi ahli saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut, dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan, juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Epa juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara. Ada pertanyaan? Dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Padahal tanggal 28 September atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Teddy sudah mengatakan musnahkan. Dan sejak 28 September,
sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi. Dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Okay? Yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti ini, dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan sini jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP. Jadi dalil kita salah satu adalah seluruh BAP dalam perkara ini batal demi hukum. Karena apa? Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA. Nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, ya itu yang ditanyakan sepenggal-sepenggal kepada saksi. Sedangkan konteks keseluruhan tidak ditunjukkan. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE mengatakan harus utuh, nggak boleh dipenggal-penggal. Itulah pelanggaran hukum acara yang sangat serius, dan oleh karenanya kita akan tetap meminta surat dakwaan batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo. Salah seorang pejabat Kominfo yang juga ikut membuat undang-undang ITE, sudah memberikan juga surat keterangan tertulis yang nanti akan kita pakai sebagai bukti bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal, yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya, karena BAP dasarnya adalah chattingan yang dipenggal-penggal, maka seluruh BAP batal demi hukum, dan oleh karenanya surat dakwaan batal demi hukum. Itu pelanggaran hukum yang sangat serius. Ya. Selain bukti itu ada bukti apa lagi, Bang? Banyak kali. Pertama ya, masa harus mulai lagi dari nol. Oke, satu. Tidak ada saksi yang mengatakan melihat sabu ditukar dengan tawas. Nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Satu saksi bukan saksi. Itu hanya pengakuan dari si Arif. Nggak ada saksi. Yang kedua, 7 pejabat yang menandatangani berita acara pemusnahan tidak dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini. Tidak dipanggil, padahal mereka yang memusnahkan. Tidak ada dalam BAP. Yang ketiga, semua polisi Bukit Tinggi yang melaksanakan pemusnahan dan yang menyidik kasus narkoba di Bukit Tinggi, tidak ada satupun pertanyaan apa benar sabu ditukar dengan tawas. Ya, udah 3 ya tadi. Udah berapa kelemahannya? Udah 3. Yang keempat, sabu yang di Jakarta itu apa kaitannya dengan sabu yang di Bukit Tinggi? Tidak ada uji lab perbandingan. Tidak ada uji lab perbandingan. Ya, tadi Ibu Eva, saksi dari kejaksaan, waktu diperiksa sebagai saksi, Dr. Eva dari UI mengatakan adanya perintah dari Teddy tanggal 24 September musnahkan, berarti sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan, sudah tidak ada lagi meeting of minds, dan oleh karenanya karena Teddy tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu kata saksinya, saksi ahlinya jaksa. Ya, itu dia. Jadi semua yang dan saudara, kita sudah mendengarkan keterangan dari kuasa hukum dari Teddy Minahasa. Dan tadi kita juga pada saat sidang sama-sama menyaksikan bahwa sempat terjadi negosiasi antara Hotman Paris, kuasa hukum dari Teddy Minahasa, dan juga majelis hakim terkait durasi atau waktu sidang pembelaan yang nantinya akan dilakukan oleh kuasa hukum dan tim dari Teddy Minahasa. Tadi Hotman Paris selaku kuasa hukum dari Teddy Minahasa meminta waktu sekitar 2 minggu. Namun sempat terjadi negosiasi dengan majelis hakim menawarkan 11 hari. Namun hal tersebut kembali ditangguhkan oleh kuasa hukum dari Teddy Minahasa. Hotman Paris menyatakan bahwa untuk durasi duplik dikurangi, sementara untuk nota pembelaan diperpanjang menjadi 2 minggu. Dengan sepakat 13 April 2023 nanti dalam waktu 2 minggu sidang nota pembelaan Teddy Minahasa akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan
tuntutan terhadap Teddy Minahasa, jaksa penuntut umum menuntut Irjen Teddy Minahasa hukuman mati atas perbuatannya menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan terdakwa Irjen Teddy Minahasa juga merusak kepercayaan publik kepada institusi Polri. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Demikian breaking news Kompas TV terkait dengan tuntutan terhadap Irjen Teddy Minahasa dengan kasus narkoba. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri, saudara. Terima kasih dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya.